Bab 641. Informasi besar-besaran. Setelah selesai menjelaskan keempat aturan ini, Graham menatap Lin Chuyin dan dua orang lainnya, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah planet yang baru saja terhubung ke jaringan virtual Bima Sakti benar-benar memiliki 3 penyihir, dan mereka semua adalah penyihir elemen yang berputar." Berbicara sampai titik ini, dia menatap Zhang Yi lagi dan berkata, "Terutama yang ini, dia adalah seorang prajurit sihir dengan statistik yang semuanya di atas 600. Itu adalah seorang prajurit sihir, dari lebih dari 20.000 planet dengan kehidupan di Bima Sakti, hanya ada lebih dari 200 prajurit sihir yang ditambahkan. Itu sama dengan satu prajurit sihir yang beruntung dari 1000 planet, namun..." Mata Graham tampak lesu. Terlebih lagi, dia adalah seorang prajurit sihir yang telah mencapai level elemen berputar. Informasi dalam apa yang dia katakan cukup banyak, Hong Dali mendengarkan sampai matanya membesar, dia tidak ingat sepatah kata pun. Untungnya, kepala biro ikut bersamanya. Mereka yang bisa mencapai level menjadi bos Biro Keamanan Nasional semuanya memiliki otak yang bagus. Dia dengan cepat menyebutkan beberapa poin utama dalam apa yang dikatakan Graham dan bertanya satu persatu. "Ini, Tuan Graham, poin pertama, statistik dasar semua orang, tentang apa itu? Saya terus mendengar Anda menyebutkan statistik ini, apakah itu menggunakan itu, kacamata yang Anda kenakan?" "Ya," Graham mengangguk. "Ini adalah satu-satunya benda teknologi yang dapat dibawa ke dunia ini, sederhananya. Ini adalah perangkat untuk meningkatkan kenyamanan mereka yang bertualang di dunia virtual. Benda ini dapat membaca statistik dasar seseorang, yang terdiri dari kekuatan, kelincahan, dan refleks. Biasanya, semakin tinggi statistiknya, semakin kuat orang tersebut. Tentu saja, ini tergantung pada orang itu sendiri juga. Dia mengalami kemunduran yang cukup besar, terutama dari monster bernama Gezer Wang." "Oh, begitu. Ini benar-benar perangkat yang bagus." Kepala biro berkata dengan tegas, "Kalau begitu, bisakah Anda memberi kami beberapa?" Bukankah dia mengatakan bahwa perangkat ini dapat digunakan oleh siapa saja? Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta beberapa. Seperti yang diharapkan, Graham langsung setuju. "Tentu, tidak masalah, barang ini tidak terlalu berharga, kamu bisa memilikinya sebanyak yang kamu mau." "Terima kasih, Tuan Graham. Ia akan segera membawanya kembali untuk diteliti nanti." Kepala biro terus bertanya, "Lalu, seni bela diri di dunia virtual Bima Sakti, apakah benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang? Apakah benar-benar efektif? Bagaimana kita membedakan tingkatan seni bela diri yang berbeda? Selain itu, saya sangat ingin tahu, seberapa banyak atribut yang dapat ditingkatkan oleh seni bela diri. Ini adalah hal yang sangat penting." Graham berkata bahwa mereka bisa berpetualang di dunia ini, jadi jelaslah, kekuatan tempur seseorang sangat penting. Jika tidak, Graham tidak akan menyebutkan aturan ini. Hanya saja dia tidak begitu memahaminya, jadi kepala biro perlu bertanya lebih jelas. "Tentu saja efektif, ini benar-benar nyata." Graham memperkenalkan dengan perlahan. Seni bela diri terbagi menjadi 9 tingkatan yang berbeda. Yang pertama dapat menggandakan statistik seseorang, yang kedua dapat melipat gandakan statistik seseorang, dan seterusnya. Tingkat ke-9 dapat meningkatkan statistik seseorang 9 kali lipat. Tentu saja, itu hanya dapat meningkatkan statistik dasar, jadi itu tidak terlalu langka. Yang terpenting adalah semakin tinggi tingkatan seni bela diri, semakin kuat gerakannya. Misalnya, ketika kita melakukan penjelajahan antariksa dan menemukan planet yang berpenghuni, meskipun tidak ada manusia di sana, hewan-hewan di sana semuanya sangat kuat. Banyak sumber daya berharga seperti logam, permata, dan semacamnya tidak dapat diperoleh dengan meledakkannya dengan meriam di kapal kita. Oleh karena itu, ada masalah, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya berharga ini? Sangat jelas, ada faktor-faktor yang membatasi melalui penggunaan teknologi, seperti meriam laser dan semacamnya. Misalnya, jika kita bertemu dengan pasukan Zerg, meriam laser tidak terlalu efektif, jadi kita hanya dapat meningkatkan kemampuan kita sendiri untuk bertahan hidup. Maknanya sangat sederhana. Alam semesta terlalu luas, ada banyak bahaya yang tidak diketahui di dalamnya. Jika mereka hanya bergantung pada senjata teknologi, itu jelas tidak cukup untuk menangani setiap situasi berbahaya. Oleh karena itu, hanya dengan menggabungkan teknologi dan kekuatan tempur mereka dapat bertahan hidup lebih baik di alam semesta. Ya, itu memang benar. Kepala biro mengangguk dan kemudian menatap Levis, orang ini jelas telah memperoleh keuntungan besar. Jika Levis mempelajari seni bela diri tingkat 9, dengan kemampuannya untuk meningkatkan ototnya hingga 1000% dan kemudian mengalihkannya dengan 10-9 tingkat peningkatan ditambah statistik asli. Atribut kekuatannya akan mendekati 20.000. Ya Tuhan, keberuntungan Hong Dali benar-benar. Yang lain juga memikirkan hal ini dan semua melihat ke arah Levis. Kemudian, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Hong Dali, jumlah orang aneh dan berbakat di bawah orang ini benar-benar cukup banyak. Lihat,
Ada Blood yang dapat mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya, prajurit Milky Way seperti Gezer Wang, Monster Levis, seorang prajurit sihir, dan 2 penyihir. Ditambah bayi yang sangat menakutkan. Hong Dali hampir tak terkalahkan. Mulai sekarang, mereka harus memanggilnya Hong yang tak terkalahkan. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Hong Dali tidak merasa membawa harta yang sangat besar. Aku orang yang boros, bukan fanatik perang, tujuan hidupku adalah untuk menyia-nyiakan, jangan harap aku akan pergi dan menaklukkan alam semesta atau semacamnya. Itu bukan gayaku, bahkan jika ada seni bela diri tingkat 9, aku juga tidak akan mempelajarinya. Dasar bajingan kecil, kata kepala biro dengan panik, apa kau tahu apa artinya itu? Kita tidak bisa memakannya. Hong Dali bergumam, apakah aktivitas fisik merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh anak yang hilang? Kau benar-benar. Ah, Paman Graham, lanjutkan, silakan lanjutkan, jangan pedulikan aku. Baiklah, aku tahu orang ini tidak akan tertarik berkelahi dan membunuh. Kepala biro itu memegang kepalanya dengan pasrah dan dengan tegas mengganti topik pembicaraan. Kalau begitu, Tuan Graham, maksud Anda seni bela diri di dunia ini bekerja dua arah, misalnya, jika atribut kekuatan saya di dunia ini adalah 100, maka ketika saya mempelajari seni bela diri tingkat 1, statistik saya di dunia ini akan menjadi 200, lalu, jika saya mempelajarinya lagi di dunia nyata, statistik saya di sini akan menjadi 400. Benar sekali. Graham mengangguk. Karena itu, semakin tinggi tingkatan seni bela diri, semakin berharga pula seni bela diri itu. Namun, benda ini sangat berharga. Seni bela diri tingkat 1 harganya mencapai 3 juta dolar galaksi, dan masih belum banyak yang menjualnya. Bahkan jika Anda punya uang, Anda belum tentu bisa membelinya. Tuhan! Kepala biro dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Seni bela diri tingkat 1 ternyata sangat mahal. Lalu, jika itu adalah seni bela diri tingkat 9, bukankah itu? Kepala biro tercengang. Seni bela diri tingkat 1 saja sudah menghabiskan biaya 3 juta, lalu bukankah seni bela diri tingkat 9 menghabiskan biaya puluhan miliar dolar galaksi? Ya, bagaimana aku harus menjelaskannya? Graham menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, aku tahu bahwa sebelumnya seseorang menemukan seni bela diri tingkat 3 dan langsung menukarnya dengan 50 planet kehidupan. Seni bela diri tingkat 3 sudah sangat berharga. Kepala biro benar-benar tercengang. Menukar 50 planet kehidupan dengan seni bela diri tingkat 3. Ini, bukankah harganya terlalu tinggi? Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Graham tersenyum dan berkata, saat ini, seni bela diri tertinggi yang dapat dilihat di pasaran adalah yang level 3. Pada dasarnya, kami belum pernah mendengar yang lebih tinggi, informasi bahwa ada 9 level untuk seni bela diri berasal dari beta planet, tetapi tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah. Apapun masalahnya, tidak seorang pun pernah melihat seni bela diri yang lebih tinggi dari level 3, jadi mungkin mereka hanya menggertak, siapa tahu. Itu benar. Itu adalah ras bangsawan di Bima Sakti, itu mirip dengan planet yang luar biasa, sesuatu seperti status keluarga Hong di industri internet negara surgawi. Pada dasarnya, mereka sangat mengesankan. Kepala biro terus bertanya, sepertinya tidak mungkin untuk mempelajari seni bela diri saat ini, bahkan kalian juga tidak memilikinya. Saya rasa kita tidak akan bisa mendapatkannya dalam waktu dekat. Sebaliknya, dolar galaksi ini, seberapa besar daya belinya? Ini masalah serius. Sepertinya Hong Dali pasti akan memasuki alam semesta di masa depan, jadi mereka harus memperoleh pengetahuan dasar tentang hal-hal seperti itu terlebih dahulu. Ini untuk mencegah mereka tidak mengetahui seberapa besar daya beli yang mereka miliki saat memasuki alam semesta, itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Daya beli. Graham berpikir sejenak dan berkata, begini saja, 1 dolar galaksi dapat ditukar dengan 500 budak biasa, tipe yang dapat melakukan pekerjaan fisik, sebuah pesawat antariksa kecil yang dapat digunakan untuk perjalanan luar angkasa bernilai sekitar 5.000 dolar galaksi. Oh benar, kalian belum dapat melakukan penjelajahan luar angkasa, saya harus memberitahu kalian statistik terperinci, sebuah pesawat antariksa kecil panjangnya sekitar 10 meter, terbuat dari baja biasa, pesawat itu dapat langsung memasuki luar angkasa dari sebuah planet, dan kecepatannya di alam semesta sekitar 10.000 meter per detik dan dapat melakukan perjalanan selama 7 hari. 500 budak biasa untuk 1 dolar galaksi. Sebuah pesawat luar angkasa kecil yang dapat melakukan perjalanan selama 7 hari, panjangnya 10 meter, langsung memasuki ruang angkasa, melaju dengan kecepatan 10.000 meter per detik atau lebih, hanya bernilai 5.000 dolar galaksi. Ini, daya beli galaksi dolar ini sangat tinggi. Sebenarnya, dolar galaksi biasanya hanya digunakan oleh orang kaya. Graham tersenyum dan berkata, biasanya, orang-orang biasa di aliansi Bima Sakti hanya menggunakan dolar planet, nilai tukarnya sekitar 100 dolar planet untuk 1 dolar galaksi,
Tentu saja, ini juga tergantung pada tempatnya. Perdagangan antar planet biasanya menggunakan dolar planet, tetapi di kota-kota besar di pusat aliansi Bima Sakti, kami biasanya menggunakan dolar galaksi. Ini mudah untuk dipahami. Di tempat-tempat kecil seperti negara bagian Jaban, mereka akan menggunakan yen. Di tingkat internasional, mereka akan menggunakan dolar Amerikan. Ini artinya kurang lebih sama. Baiklah, sekarang aku mengerti. Akhirnya menjernihkan keraguannya, Kepala Biro tertawa dan bertanya, lalu, pertanyaan keempat. Penyihir ini, kondisi seperti apa yang dibutuhkan? Ada apa dengan penyihir dan benda berputar elemen itu? Sejujurnya, aku juga tidak yakin apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pesulap. Graham mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, lagi pula, pesulap sangat langka, biasanya hanya ada 1 atau 2 di sebuah planet, namun, kalian punya 3 di sini. Berbicara sampai di titik ini, dia menghela napas panjang dan berkata, adapun apa yang bisa mereka lakukan, mereka bisa memanggil angin dan hujan, menggunakan elemen untuk menyerang atau bertahan, setiap penyihir hanya bisa menggunakan satu jenis sihir sepanjang hidupnya, tentu saja. Dia menatap Hong Dali dan berkata, ada pengecualian. Bab 642. Roda 5 elemen. Ya, Hong Dali tentu saja tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Kepala Biro merasa bahwa reaksi Graham sangat normal. Begitu ya, lalu bagaimana dengan sihir elemen? Apa bedanya dengan penyihir biasa? Tanya Kepala Biro. Pertanyaan ini sangat penting. Graham pernah berkata sebelumnya bahwa kekayaan bersih para penyihir yang memperoleh elemental revolving jauh lebih tinggi daripada penyihir biasa, jadi tentu saja ada alasannya. Perbedaannya sangat besar. Graham menatap Lin Chuyin dan berkata, penyihir biasa perlu melantunkan mantra untuk mengendalikan kekuatan elemen untuk menggunakan sihir mereka, sedangkan bagi penyihir yang memperoleh putaran elemen, mereka dapat merapal mantra mereka secara instan tanpa perlu melantunkannya. Apakah menurutmu ada perbedaan? Ya Tuhan, dari apa yang dia katakan, bukankah itu berarti kita sekarang memiliki 3 penyihir yang dapat langsung merapal mantra? Dan dari tindakan Hong Dali tadi, dia sebenarnya adalah seorang penyihir yang dapat menggunakan semua elemen. Bukankah itu berarti dia langsung menjadi tak terkalahkan di dunia ini? Bagus sekali. Si Hong Dali ini tampaknya berpikir bahwa keadaan belum cukup kacau. Mengapa kamu tidak mencoba melakukan mantra atau semacamnya? Oh, Lin Chuyin tidak pernah menolak perkataan Hong Dali. Kalau begitu, biar aku coba, kita mulai dengan gempa bumi tingkat 8. Setelah dia berkata demikian, semua orang merasakan tanah bergetar, seluruh tanah tampak bergetar. Tidak jauh di dalam hutan, pohon-pohon tumbang, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Batu-batu berguling-guling di tanah, itu sangat mengerikan. Lihat. Graham menangkup wajahnya dan berkata, dia bisa menggunakan mantra seperti itu saat dia baru saja menjadi penyihir elemen berputar, orang-orang benar-benar tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Aku, bagaimana denganku? Zhang Yi menjadi cemas dan bertanya, kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang prajurit sihir atau semacamnya, keterampilan hebat apa yang aku miliki? Seorang prajurit sihir, seperti namanya, adalah orang yang menggabungkan sihir dan seni bela diri. Graham berkata, kamu bisa mencoba memasukkan sihir ke dalam gerakanmu, efektivitas seranganmu seharusnya lebih dari sekadar menggunakan sihir. Oh. Zhang Yi memberikan suara oh yang panjang, lalu berdiri. Tinju api. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan kecilnya dengan santai. Kemudian, mereka melihat tinju api raksasa berdiameter sekitar 5 meter melesat keluar, membakar semua yang ada di jalurnya. Setelah mengenai sebuah batu besar itu meledak menjadi potongan-potongan kecil. Hong Dali, Tang Muxin, Li Nianwei. Sisanya. Brengsek. Ini terlalu berlebihan, bukan? Dia benar-benar bisa melakukan itu. Kekuatan macam apa ini, ya Tuhan? Seperti yang diharapkan, manusia dan manusia tidak dapat dibandingkan. Graham ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Hari ini, mataku benar-benar terbuka. Sebelum bertemu Hong Dali, Graham masih cukup percaya diri. Ia selalu memperlakukan Hong Dali dan orang-orangnya sebagai orang desa. Namun kini, Graham menyadari bahwa ia adalah orang desa. Ya ampun, ini benar-benar hebat. Zhang Yi juga sedikit terkejut. Kemudian, dia menjadi sedikit malu dan berkata, teman-teman, jangan menatapku seperti itu, aku tidak bermaksud begitu. Semua orang mengangguk serempak dengan keras, apapun masalahnya, mereka tentu harus mendengarkan seseorang yang begitu menakutkan. Zhang Yi. Kepala Biro berpikir sejenak lalu bertanya, bagaimana kalian bisa menjadi penyihir, apakah ada tempat aneh atau semacamnya? Pertanyaan ini juga merupakan sesuatu yang ingin diketahui semua orang. Seketika, semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan dengan saksama. Ngomong-ngomong, Ferguson lah yang menemukannya. Zhang Yi menyeringai dan menjawab, Chuyin pertama kali menyadari bahwa kita tidak dapat menggunakan teknologi di dunia ini,
karena banyak hukum fisika yang tidak berlaku di sini. Kemudian, Ferguson berkata bahwa karena ini adalah dunia internet, pasti akan ada bug di suatu tempat, jadi dia mulai meneliti dan merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian, kami memusatkan pikiran dan memikirkannya, dan ini terjadi. Ini. Apakah cara menjadi pesulap begitu fantastis? Menemukan bug di dunia virtual. Oh, ngomong-ngomong, sepertinya ada yang berbeda. Sebaliknya, Lin Chuyin berkata, awalnya, Ferguson hanya mengumpulkan beberapa elemen gelap ke telapak tangannya, kemudian, kalung yang diberikan Dali kepada Suster Zhang Yi mulai bersinar, dan dia memusatkan elemen-elemen itu ke dalam bola elemen itu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya. Sedangkan bagiku, cincin inilah yang bersinar, lalu ini terjadi. Hah! Kalung yang diberikan Hong Dali pada Zhang Yi. Dan cincin yang diberikannya pada Lin Chuyin. Kepala biro dan yang lainnya semua menatap Hong Dali. Hong Dali merasa aneh dan menggaruk kepalanya. Kapan aku memberikan ini kepadamu? Bahkan aku sendiri tidak ingat. Ngomong-ngomong, apakah kedua barang ini mengandung makna khusus? Cepat, biar aku lihat. Graham tiba-tiba menjadi sangat gugup dan melompat ke depan Zhang Yi. Dia dengan cemas berkata, di mana kalungnya? Ini. Zhang Yi mengeluarkan kalung aneh yang bersinar di dalam air yang diberikan Hong Dali dari sakunya. Ini barangnya, setelah bersinar merah, aku membuat bola elemen itu. Ini. Graham memperhatikan kalung aneh itu dengan saksama dan seluruh tubuhnya bertingkah tidak normal. Roda 5 elemen, ini adalah roda 5 elemen yang legendaris, ini adalah mutiara api neraka dari roda 5 elemen. Apa-apaan ini? Mengerikan sekali. Roda 5 elemen. Mutiara api neraka. Setelah Graham mengatakan ini, dia tidak menjelaskannya dan melihat cincin yang dikeluarkan Lin Chuyin. Kemudian, dia berteriak lagi, batu tanah tebal dari roda 5 elemen. Tidak heran, hahaha. Apa-apaan ini, apa yang dia bicarakan? Dia bertingkah seperti orang gila, bisakah dia menyelesaikan semua ucapannya sekaligus? Pada saat ini, Tang Muxin tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya. Dali, cincin yang kau berikan padaku ini, mungkinkah itu juga salah satu dari roda 5 elemen itu? Aku ingat cincin ini cukup aneh setelah aku memakainya, sepertinya itu menenangkan pikiranku atau semacamnya. Cincin di tangannya adalah cincin air jernih yang sebelumnya diberikan Lan Ruoxi padanya. Batu giok air jernih, ini batu giok air jernih. Mata Graham menatap cincin itu dengan tatapan kosong. 3 dari roda 5 elemen muncul sekaligus. Kemudian, Lin Yanwei menjulurkan kepalanya dan menunjuk anting-anting yang dibeli Hong Dali dalam sebuah lelang. Tuan Graham, menurut Anda apakah ini? Logam gelap, ini logam gelap dari roda 5 elemen. Graham benar-benar lesu sekarang. Sudah ada 4 roda 5 elemen di sini. Oh. Hong Dali mengulurkan tangannya dengan tegas. Kalau begitu gelang di tanganku ini. Kayu giok roda 5 elemen. Setelah melihat gelang di pergelangan tangan Hong Dali, Graham terjatuh dan berkata, ya Tuhan, roda 5 elemen sudah dirakit, roda 5 elemen benar-benar sudah dirakit. Roda 5 elemen ini memang kedengarannya cukup mengesankan, tetapi bisakah Anda memberitahu kami dengan tegas apa kegunaannya secara keseluruhan? Tuan Graham. Kepala biro mengguncang tubuh Graham dan bertanya dengan gugup, roda 5 elemen ini, apa gunanya? Jangan cemas, biarkan aku tenang sedikit. Jelas saja, kejadian ini cukup mengejutkan Graham. Ini sungguh ajaib. Pertama, muncul satu demi satu keindahan. Kemudian, orang-orang yang mengagumkan muncul satu demi satu. Kali ini, bahkan lebih baik lagi, roda 5 elemen semuanya muncul. Setelah menenangkan diri selama sekitar 2 menit, Graham menghela napas panjang dan berkata, roda 5 elemen, masing-masing dapat membuat pemakainya menjadi penyihir elemen yang berputar di dunia ini. Ini adalah salah satu kegunaan terpenting yang saya ketahui. Tentu saja, ini juga yang paling tidak mencolok. Roda ini juga memiliki efek penting lainnya. Tetapi sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat benda asli. Saya tidak tahu kegunaan lainnya. Saya hanya tahu bahwa roda ini memiliki kegunaan lain. Itu saja. Baiklah, jadi semuanya cukup jelas saat ini. Sederhananya, Ferguson menjadi penyihir elemen berputar melalui usahanya sendiri. Kemudian, Zhang Yi dan Lin Chuyin menjadi penyihir elemen berputar karena mutiara api neraka dan batu tanah tebal. Kemudian, Xin, saudari Nian Wei. Hong Dali berseri-seri kegirangan dan berkata, apa yang kamu tunggu, cepatlah. Karena mereka telah menemukan kegunaan roda 5 elemen, Tang Muxin dan Lin Yanwei tentu saja tidak perlu ragu-ragu dan langsung bersiap menjadi penyihir pemutar elemen juga. Ngomong-ngomong, roda 5 elemen ini memang mengesankan. Tang Muxin dan Lin Yanwei hanya sedikit berkonsentrasi, dan beberapa elemen berkumpul di sekitar mereka. Hanya sekitar 15 menit kemudian, masing-masing dari mereka memiliki bola elemen kecil yang berputar di sekitar mereka.
Bola elemen air milik Tang Muxin berwarna biru, sedangkan bola elemen logam gelap milik Lin Yanwei berwarna emas. Melihat ini, Graham berkata dengan linglung, awalnya, kupikir kami bisa dianggap bangsawan dibandingkan dengan kalian, tapi sekarang, aku sadar bahwa dibandingkan dengan kalian, kami hanya orang desa, hal-hal yang tidak akan bisa dilihat oleh orang normal seumur hidup mereka muncul di sini satu demi satu, hanya ada beberapa penyihir elemen berputar di seluruh Bima Sakti. Tetapi sudah ada 5 di sini, dan salah satunya adalah prajurit sihir, bahkan ada penyihir elemen yang lebih kuat, ya Tuhan. Sejujurnya, Graham telah mengalami kemunduran yang cukup besar. Awalnya, karena berasal dari peradaban yang lebih tinggi, Graham sangat yakin dengan kru dan sumber dayanya. Planet Hongdali adalah planet orang desa yang baru saja terhubung ke jaringan virtual Bima Sakti, mereka seperti keluarga desa yang baru saja terhubung ke internet. Graham seperti orang kota yang pergi ke desa pegunungan untuk bermain, jadi dia secara alami merasa lebih unggul dari mereka. Ini sangat normal dan bukan masalah besar. Begitulah keadaannya. Namun tak disangka, setelah sampai di rumah desa, ia baru sadar kalau di rumah mereka ada tumpukan emas bertonton, semua kalangan selebritis dan pejabat tinggi negara ada di sana, bahkan benda-benda paling berharga di dunia pun sangat lumrah ada di sana. Hal ini menyebabkan Graham, yang berasal dari kota, mengalami kemunduran kepercayaan dirinya. Kalian ini sudah sangat hebat, kenapa kalian masih saja berpura-pura jadi orang desa? Itu sangat menyakitkan bagi orang lain, tahukah kalian? Bab 643. Bukankah ini terlalu ajaib? Tentu saja, Hongdali tidak mengetahui hal ini, tetapi Kepala Biro mengetahuinya. Jujur saja, Kepala Biro merasa Graham sekarang cukup menyedihkan. Dia bisa saja membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi mengapa dia harus membandingkan dirinya dengan Hongdali yang tidak manusiawi? Tuan Graham, jangan terlalu sedih. Kepala Biro menepuk bahu Graham dengan rasa kasihan. Jangan bandingkan dirimu dengan Hongdali, orang ini berbeda dari manusia normal, siapapun yang membandingkan dirinya dengannya akan berakhir dengan depresi, ini telah terbukti berkali-kali, aku sudah terbiasa dengan itu. Bagaimana mungkin dia tidak terbiasa dengan hal itu? Hongdali bahkan menggunakan kacang dali yang masing-masing bernilai $10.000 galaksi sebagai makanan ringan. Ya, dia tidak boleh memberitahu mereka tentang berita ini untuk mencegah mereka takut sampai mengompol. Itu tidak baik. Hari ini saya benar-benar mendapat pencerahan. Graham masih belum pulih dari kemundurannya. Kalian semua baru saja dari planet kecil dan baru saja terhubung ke jaringan virtual Bima Sakti, tetapi mengapa kalian memiliki begitu banyak hal yang bagus, mengapa demikian? Mengapa demikian? Ini pertanyaan yang bagus. Kepala Biro merasa bahwa ia harus meneliti masalah ini secara terperinci. Oleh karena itu, ia buru-buru berkata, ya, aku juga tidak begitu yakin mengapa. Dali, melihat waktu, kita harus kembali ke rumah untuk makan, kan? Sambil berkata demikian, ia memberi isyarat dengan matanya, bajingan kecil, kita menerima terlalu banyak informasi hari ini, cepatlah dan keluar untuk mencerna beritanya. Oh, baiklah. Hongdali juga sedikit lelah karena bermain. Dia berdiri dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita semua pulang dan makan dulu, semua orang berkumpul. Lihat apakah ada yang hilang, jika tidak, mari kita kembali sekarang. Setelah mengatakan ini, Hongdali tidak lupa berkata kepada Graham, Paman Graham, Anda dipersilakan untuk mengunjungi planet kami, setelah Anda sampai, saya akan membawa Anda untuk melihat beberapa hal yang bagus, hehe. Maksud Anda adalah meminta kami untuk secara aktif pergi dan mencari kematian, benarkah? Graham secara tidak sadar ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia merasa bahwa Hongdali ini tampaknya cukup santai. Jika dia pergi mengunjunginya, Hongdali mungkin tidak akan mencoba membunuhnya segera setelah pertemuan pertama mereka, bukan? Karena mereka sudah ada di sini, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Mereka telah menghabiskan 2,4 juta untuk bepergian ke sini, meskipun ada risiko tinggi, mereka perlu mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Baiklah. Graham mengangguk dengan keras dan berkata, kalau begitu, aku akan meminta Deka untuk pergi lebih dulu. Kami akan tiba dalam 2 atau 3 hari. Kakak Deka datang. Mendengar ini, mata Hongdali berbinar. Haha, itu akan hebat, aku akan membawamu untuk melihat tungganganku, kali ini, akhirnya ada sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan, hehe. Oh, oke. Wajah Deka memucat karena takut, apakah mereka akan menangkapku jika aku pergi ke sana? Namun, melihat karakter Hongdali, seharusnya tidak demikian. Karena keselamatanku tidak menjadi masalah, maka aku akan pergi saja. Hehe, saudara Dali, setelah aku pergi ke tempatmu, kamu tidak boleh menakut-nakutiku. Aku tidak terlalu berani, jangan khawatir. Hongdali menyeringai dan mengangguk. Setelah kamu datang, aku akan berbagi sedikit camilanku denganmu, hehe. Berbagi camilan dengan tamu, apakah ini kebiasaan khusus di bumi?
Deka tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk. Baiklah kalau begitu, setelah aku kembali, aku akan naik pesawat ulang-alik kecil untuk pergi dan menemukanmu terlebih dahulu. Pesawat ini cocok untuk perjalanan jarak pendek dan lebih cepat dari pesawat antariksa. Oh benar, bagaimana aku menemukanmu setelah aku tiba? Ini menjadi masalah besar tentang bagaimana menemukan Hongdali. Di dunia ini, mereka memiliki komunikator, jadi tidak ada banyak masalah. Namun di dunia nyata, Hongdali tidak memiliki komunikator yang bisa diberikannya kepada Deka. Begini saja. Hongdali berpikir sejenak dan berkata, aku akan menggambar peta dunia untukmu. Setelah mengatakan ini, dia juga merasa bahwa gambarnya tidak terlalu dapat diandalkan, bahkan Tuhan mungkin tidak dapat mengetahui apa yang sedang digambarnya. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengubah kata-katanya. Saudari Xiaoyi, gambarkan dia peta dunia, kurasa kita akan pergi ke segitiga Bermuda untuk menjelajah, minta saja saudara Deka untuk menemui kita di sana. Segitiga Bermuda cukup mudah dikenali dari peta dunia. Area segitiga yang dipadukan dengan kapal induk Hongdali, Big Fish Second Fish berada di Sea Turtle Island seharusnya cukup mudah dikenali. Baiklah, Tuan Muda. Ling Xiaoyi tersenyum dan menjawab, saya akan mulai sekarang. Setelah menggambar peta dunia, Hongdali memberi instruksi. Saudara Deka, setelah kau mendarat di bumi, jika kau menemukan tempat itu tetapi tidak melihatku, cukup, ya, cari saja tempat itu dan jelajahi sekitar. Jika kau benar-benar tidak dapat menemukanku, pergilah ke rumahku terlebih dahulu, ya, itu di leher ayam ini, di sini, sebutkan saja Hongdali dan kau seharusnya dapat menghubungiku. Meskipun metode ini membutuhkan banyak imajinasi, Deka tetap cukup pintar. Pada dasarnya, ia mengerti apa yang dimaksud Hongdali. Ia mengangguk dan berkata, baiklah, tidak masalah, aku akan ke sana dulu lalu melihat situasinya, jika aku benar-benar tidak dapat menemukanmu, aku akan menunggumu di dunia ini 2 hari kemudian jika aku tersesat. Ini juga merupakan ide yang cukup bagus. Mereka langsung memutuskan waktu tertentu untuk bertemu di dunia ini jika mereka tidak dapat menghubungi satu sama lain sebelumnya. Dengan sangat cepat, setelah meninggalkan dunia virtual, Hongdali dan yang lainnya keluar dari ruang permainan holografik. Mereka menerima banyak informasi hari ini. Hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia virtual masih belum begitu penting, berita yang paling penting adalah tentang roda 5 elemen. Sesuatu yang dapat langsung mengubah orang menjadi penyihir elemen berputar yang memiliki kekayaan bersih setidaknya 20 juta di dunia virtual cukup menakutkan. Meskipun mereka tidak yakin apakah ada perbedaan antara penyihir yang dilatih menjadi penyihir dan penyihir yang menjadi penyihir karena roda 5 elemen, sejarah roda 5 elemen ini benar-benar membuat mereka sangat penasaran. Bajingan kecil, jangan lari. Kepala biro menarik Hongdali, yang berencana untuk lari dan tidur. Dia dengan cemas berkata, katakan padaku dulu di mana kau mendapatkan barang-barang roda 5 elemen. Tentang ini, Hongdali berkata dengan lesu, aku benar-benar mengantuk sekarang. Tidurlah setelah kau memberitahuku. Kepala biro berkata dengan cemas, apakah kau tidak sedikit pun penasaran dengan hal yang hebat seperti itu? Apa yang harus aku tanyakan, ini tidak akan terbang jauh. Hongdali menguap panjang dan berkata dengan lesu, tidak apa-apa, Paman Kepala, tanyakan saja apapun yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu saja, oke. Melihat ekspresi kepala biro, Hongdali tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi kecuali dia memberitahunya semua yang ingin dia ketahui. Jadi lebih baik dia bergegas dan memberitahu kepala biro agar dia bisa tidur. Mari kita bahas satu persatu. Kepala biro menghentikan Tang Muxin. Cincin air jernih Xin-Xin. Itu adalah pusaka keluargaku. Hongdali mendengus dan berkata, ibu memberikannya kepadanya. Konon itu diwariskan dari nenek moyangnya, apapun masalahnya, aku tidak tahu dari mana asal benda ini. Baiklah, sepertinya benda yang diwariskan sebagai pusaka keluarga ini tidak dapat dilacak. Kepala biro bertanya lagi, lalu anting emas gelap ini, lupakan saja, bahkan aku tahu kau membeli ini dari pelelangan, mengenai di mana tepatnya benda ini ditemukan, kurasa tidak akan ada petunjuk juga, bagaimana dengan mutiara api neraka milik Sang Yi, dari mana asalnya? Bangkai kapal di bawah laut. Hongdali berkata perlahan, yang dari barang antik yang dibawa oleh saudara cumi-cumi. Baiklah, satu lagi yang tidak jelas. Sepertinya yang ini juga tidak bisa dilacak. Lalu, cincin ini. Kepala biro menunjuk ke Lin Chuyin dan bertanya, dari mana ini? Yang ini. Hongdali berpikir sejenak dan berkata, menurutku itu dari daerah luar Gunung Tianjing, tempat kacang dali ditemukan, aku melihat ini berbentuk cincin, jadi aku mengambilnya, apakah ada yang istimewa di sana? Saat ini, kami tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kepala biro menggelengkan kepalanya tanpa daya. Daerah luar Gunung Tianjing, di gua tempat kacang dali ditemukan, mereka telah menyisir tempat itu dan daerah sekitarnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun lagi. Bagaimanapun, tempat itu adalah pintu masuk ke pangkalan militer bawah tanah di bawah Lan Xiang baru.
Pakar geologi telah lama memeriksa tempat itu secara menyeluruh, sayangnya, mereka tidak menemukan hal istimewa lainnya. Sekarang, hanya tersisa satu. Kepala biro menunjuk gelang di pergelangan tangan Hong Dali dan bertanya, lalu, bagaimana dengan gelang ini? Yang ini. Hong Dali menyentuh dagunya dan berpikir cukup lama, sebelum akhirnya merasa bersemangat dan berkata, ngomong-ngomong, gelang ini sepertinya berasal dari saat kita syuting, Where Are We Going? Dan aku menemukannya di hutan di belakang desa Water Spirit. Paman Kepala, kau tidak tahu betapa patuhnya hewan-hewan di sana. Gelang ini adalah hadiah dari salah satu monyet. Desa Roh Air. Hutan di gunung di belakangnya. Hadiah dari seekor monyet. Kali ini, kepala biro langsung bersemangat. Dia berkata dengan keras, Dali, hahaha, kamu benar-benar hebat, Desa Roh Air, sudah lama sekali tempat ini tidak disebutkan lagi, aku hampir lupa tentang masalah ini. Ada apa? Mendengar perkataan kepala biro, semua orang terkejut. Hong Dali ini bahkan bisa menemukan salah satu roda 5 elemen di hutan di belakang desa. Dan itu adalah hadiah dari seekor monyet. Lalu, apa saja hal lain yang ada di sana terakhir kali? Dali, apakah kamu masih ingat saat kamu membeli Desa Roh Air? Kepala biro sangat gembira dan terus berjalan berputar-putar. Saat kamu membeli Desa Roh Air, negara kita berencana membangun rel kereta api melalui tempat itu, tetapi setelah kamu membeli desa itu, kita mengesampingkan proyek itu, apakah kamu masih ingat? Begitu kepala biro menyebutkan hal ini, Hong Dali dan yang lainnya teringat masalah ini. Alasan mereka pergi ke Desa Roh Air adalah untuk melakukan syuting film, Where Are We Going? Dad. Namun begitu mereka turun dari helikopter, Hong Dali berkata bahwa ia ingin membeli desa tersebut. Saat itu, mereka tidak dapat mengerti mengapa ia tiba-tiba ingin membeli desa tersebut. Namun sekarang, tampaknya orang ini jelas memiliki intuisi bahwa Desa Roh Air ini sangat berharga. Hahaha, untung saja, untung saja. Kepala biro menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Dia tertawa, tersenyum dan berkata, waktu itu, kami pikir karena apapun yang kamu beli, kamu akan mendapatkan untung darinya, jadi kami tidak menyentuh Desa Roh Air sampai sekarang. Sekarang, tampaknya rahasia di balik roda 5 elemen pasti tersembunyi di sana, ini pasti masalahnya. Desa Roh Air. Roda 5 elemen. Monyet-monyet di pegunungan. Mendengar ini, semua orang ketakutan, orang Hong Dali ini, bukankah dia terlalu ajaib? Hal-hal benar-benar terjadi seperti ini. Mendengarmu mengatakan ini, aku benar-benar menemukan sesuatu. Hong Dali membuka matanya lebar-lebar dan menatap kepala biro. Paman Kepala, gelang kayu giok ini dapat mengusir nyamuk. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang, sepertinya gelang ini benar-benar berasal dari sana. Kalau begitu, Paman Kepala. Hong Dali berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menyerahkan misi untuk menjelajahi Desa Roh Air kepadamu. Bab 644. Perubahan rencana. Bajingan, kau tidak akan pergi. Mendengar bahwa Hong Dali tidak akan pergi, kepala biro langsung panik. Kau sangat beruntung, dan kau dapat berkomunikasi dengan hewan. Kau akan dapat mencapai lebih banyak hal jika kau pergi ke sana untuk mencari petunjuk. Orang ini sebenarnya tidak akan pergi. Bagaimana mungkin dia? Saya ingin pergi ke segitiga Bermuda. Hong Dali terkekeh. Saya tidak punya waktu untuk Water Spirit Village. Apa bagusnya segitiga Bermuda? Kepala biro hanya merasa bahwa dia tidak punya cukup sel otak hari ini. Hong Dali benar-benar bintang keberuntungan yang tak terkalahkan. Dia bilang dia akan pergi ke segitiga Bermuda, bagaimana jika dia menemukan sesuatu yang bagus? Dia harus mendukungnya. Tapi Desa Roh Air. Pada saat itu, kepala biro merasa bahwa terkadang keberuntungan seseorang terlalu baik, itu menjadi beban. Misalnya, dia tidak dapat memutuskan apakah akan meminta Hong Dali pergi ke segitiga Bermuda atau ke Desa Roh Air. Pada akhirnya, kepala biro menyerahkan keputusan itu kepada Hong Dali. Karena dia ingin pergi ke segitiga Bermuda, biarkan saja dia pergi. Jika mereka menemukan gua atau sesuatu di Desa Roh Air, dia bisa memanggil Hong Dali kembali. Baiklah, kalau begitu, kepala biro mengangguk. Kau bisa pergi ke segitiga Bermuda terlebih dahulu. Aku akan mengirim seseorang ke Desa Roh Air. Bahkan jika mereka menggali 3.000 kaki di bawah, kita perlu melihat apakah ada sesuatu di bawahnya. 3.000 kaki. Kepala biro bertekad. Oh. Hong Dali mengangguk. Paman Kepala adalah yang terbaik. Dia menyeret Lin Yanwei dan pergi. Kakak Yanwei, aku lelah, ayo tidur siang. Lin Yanwei berkata dengan lembut, baiklah, Tuan Muda. Tang Muxin, aku akan mempelajari cincin air bening ini, dan apakah ada kegunaan lain. Lin Chuyin, saya akan mengerjakan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil. Zhang Yi, aduh, aku malu, Tuan Muda Dali memberiku hadiah yang bagus, aku jadi malu. Lucifer, aku akan mengamati satelit itu. Sebelum dia bisa pergi,
kepala biro menyeretnya kembali. Bajingan, kembalilah, aku perlu menanyakan sesuatu padamu, hehe, kau menyembunyikannya dengan baik. Ah, Tuan Kepala Biro, lihat. Keringat Lucifer mengalir deras seperti air terjun. Namun, dia tidak punya pilihan lain, lagi pula dia berada di wilayah orang lain. Itu, tidak bisakah kau memukul wajahku? Aku janji tidak akan membunuhmu, ayo pergi. Kepala Biro tersenyum ganas. Bajingan, kau merahasiakannya dariku begitu lama. Di ruang rapat yang kosong di Big Fish, Kepala Biro duduk di sofa dan menunjuk ke sofa lainnya. Duduklah, aku hanya membuatmu takut tadi, Tuan Malaikat Kesialan yang terhormat. Tentu saja, kau sudah mengetahuinya. Karena Kepala Biro sudah mengetahui identitasnya, Lucifer tidak lagi dibelenggu. Dia duduk sambil tertawa. Apa saran Tuan Kepala Biro untukku? Saya tidak berani menasihati Anda. Kepala Biro tersenyum. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda bisa masuk, bisakah Anda memberitahu saya? Baiklah. Lucifer menjelaskan situasi bagaimana ia berhasil naik ke kapal induk, dan bagaimana ia bergabung dengan tim Hong Dali. Ketika ia selesai berbicara, Kepala Biro tercengang. Ya Tuhan, mungkinkah itu? Maksudmu, Hong Dali hanya menjemputmu dari jalan? Sesuatu seperti itu. Lucifer mengangkat alisnya. Tuan Muda Dali memang orang yang luar biasa. Benar sekali. Kepala Biro mengangguk. Tapi masalahnya, setelah Anda naik ke kapal induk, mengapa Anda terus mengunggah umpatan di Weibo? Saya punya seseorang yang mengawasi Anda dengan ketat atas tindakan Anda di internet. Mengalihkan bencana, lolos dari kematian. Lucifer menyeringai. Keberuntungan Tuan Muda Dali jauh lebih tinggi dari keberuntunganku, kutukan yang kukirimkan hanya untuk menguji apakah sesuatu yang menarik akan terjadi, hehe. Baiklah, kau telah meyakinkanku. Kepala Biro yakin akan keberuntungan Hong Dali. Saat ini, Hong Dali sedang berlarian, dan tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Namun pada saat itu, Lucifer tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, aku ingat pernah memposting di Weibo tentang badai, kemana perginya badai itu belum muncul. Mendengar itu, alis Kepala Biro berkedut. Ia pun memikirkannya. Apakah ada badai aneh di seluruh dunia? Apa yang sedang terjadi? Lupakan saja, jangan sampai otak kita retak. Kepala Biro menyimpulkan. Pokoknya, si bajingan Dali itu seharusnya baik-baik saja, selama dia aman, aku tidak peduli dengan hal lain. Baiklah. Lucifer mengangkat bahunya, dan tiba-tiba bertanya kepada Kepala Biro, oh ya, Tuan Kepala Biro, bagaimana Anda bisa menebak bahwa saya adalah malaikat kesialan? Pertanyaan ini, bahkan dengan IQ Lucifer, dia tidak dapat mengetahuinya. Dia sangat berhati-hati, apakah dia mengungkapkan petunjuk apapun. Sebenarnya, tidak sulit. Kepala Biro tersenyum. Lin Chuyin dan Zhang Yi sama-sama anggota Holy Grail, penyihir elemen berputar mereka bergantung pada teori 5 elemen, penyihirmu membentuk bola elemen hitam, itu membuatku penasaran, atribut macam apa yang dilambangkan oleh bola elemen hitam itu, aku memikirkannya sebentar, umumnya, hitam melambangkan nasib buruk dan kutukan, jadi, kau tahu. Faktanya, Kepala Biro biasanya membaca novel fantasi magis saat ia bosan. Oleh karena itu, saat ia melihat bola elemen hitam, ia pun tercerahkan. Begitu ya. Lucifer tertawa acuh tak acuh. Sepertinya aku ceroboh. Ia menatap mata Kepala Biro dan bertanya, Tuan Kepala Biro, apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya? Melempar saya ke laut untuk memberi makan ikan-ikan? Atau mengurung saya? Kalau begitu, tidak akan ada yang tahu. Mereka tidak memperlakukan Lucifer dengan baik. Karena kemampuan Lucifer terlalu aneh, kebanyakan orang takut padanya. Terutama setelah identitasnya terbongkar. Namun, Kepala Biro tidak seperti orang lain. Karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Hong Dali, Kepala Biro tidak peduli dengan hal-hal kecil, sama seperti dirinya. Aku tidak akan berurusan denganmu, bagaimanapun, karena Hong Dali dapat mengalihkan bencana, tidak berbahaya bagimu untuk tetap bersamanya, karena itu, rencanaku adalah, kita berdua dapat merahasiakannya, selama yang lain tidak mengetahuinya, biarkan semuanya tetap seperti ini, kamu dapat terus memposting di Weibo, aku tidak akan keberatan dengan itu. Hanya itu. Mendengar itu, Lucifer tersenyum. Sepertinya orang-orang di sekitar Hong Dali semuanya sangat murah hati, baiklah, Tuan Kepala Biro, sejujurnya, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Dia melihat sekeliling. Sangat menyenangkan mengikuti Hong Dali, saya bahkan mendapat kesempatan untuk melihat alam semesta di masa depan, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tentu saja. Kepala Biro tersenyum dan berdiri. Baiklah, Lucifer. Ah, tidak. Tuan Ferguson, bersenang-senanglah. Saya perlu mengatur survei desa Water Spirit. Kalau begitu, saya pergi dulu. Apakah kau benar-benar berpikir akan ada sesuatu di bawah desa roh air? Lucifer bertanya dengan rasa ingin tahu.
Agak tidak nyata. Tanah yang dibeli Dali tidak akan merugi. Kepala biro tertawa dan pergi dengan tenang, memperlihatkan punggungnya yang anggun. Yang perlu kulakukan hanyalah mendukungnya dengan segala yang kumiliki, mengenai apakah ada sesuatu, itu tidak penting. Menarik. Lucifer terkekeh. Aneh, orang-orang di sekitarnya semuanya aneh, haha. Pada saat yang sama, di alam semesta, 3 kapal induk, di pulau kapal di dalam kapal induk utama. Semua rencana mereka gagal. Semua orang merasa sedikit kehilangan arah, terutama Sally dan Susan, yang selalu percaya diri dengan kecantikan mereka. Graham tidak terlalu frustrasi. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mondar-mandir di ruang kapten. Semua orang menjadi pusing karena mondar-mandirnya. Kemudian, ia tiba-tiba berhenti dan melihat ke sekeliling, berkata dengan suara berat, "Semua orang melihat apa yang terjadi, meskipun aku tidak mau, aku tetap harus mengumumkan bahwa rencana kita telah gagal, dan itu benar-benar gagal total." Mendengar itu, semua orang tahu bahwa dia belum selesai berbicara. Mereka menunggu instruksi selanjutnya. Namun, meskipun rencana kami gagal, Graham tersenyum dan berkata, "Perjalanan kami tidak sia-sia kali ini." Hong Dali adalah orang yang luar biasa, meskipun saya tidak yakin mengapa ada begitu banyak orang aneh di sekitarnya. Ia juga memiliki banyak harta karun. Satu hal yang pasti, itulah planet tempat Hong Dali berada. Planet itu memang terhubung dengan jaringan virtual galaksi. Apa artinya ini? Ini berarti kita memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Ketika Graham sampai pada titik ini, semua orang mengerti. Moen, yang sebelumnya benar-benar kalah, berkata dengan cemas, "Kapten Graham, maksudmu, kita akan berangkat ke bumi." Di dunia virtual, dia diremukkan oleh Levis. Kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Perasaan itu, tidak perlu dijelaskan lagi. Ya, tentu saja. Graham tersenyum. Mereka baru saja memasuki jaringan virtual galaksi dan tidak tahu apa-apa. Kami berbeda. Kami memiliki banyak informasi. Kami dapat menggunakan informasi kami untuk bertukar sumber daya yang berharga dengan mereka. Dengan kata lain, kami akan menjadi pemandu mereka ke alam semesta. Misalnya, cara memasuki pusat kota aliansi galaksi, cara memasuki galaksi, cara pergi ke planet lain. Mereka tidak memiliki semua informasi ini, tetapi kita mengetahuinya. Di alam semesta saat ini, informasi adalah kekayaan. Oleh karena itu, tujuan perjalanan kita ke bumi kali ini adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Di masa depan, kita pasti akan mendapat manfaat darinya. Setidaknya, keempat penyihir elemen berputar itu bernilai setidaknya $80 juta galaksi di jaringan virtual galaksi. Belum lagi ada Hong Dali, penyihir semua elemen. Hubungan yang baik dengan mereka akan memberi kita banyak manfaat. Jadi, Deka, Graham menatap Deka. Tujuan utamamu saat mencari Hong Dali di bumi kali ini adalah menjadi pemandunya, dengan kata lain, anteknya. Bab 645. Merika yang takut. Seorang ayah meminta putranya menjadi antek, dia mungkin adalah yang pertama dalam sejarah. Tapi sebenarnya tidak mudah untuk menjadi antek Hong Dali. Baiklah. Aku mengerti, ayah. Meskipun ia diminta untuk menjadi antek, Deka tidak memiliki keberatan yang kuat tentang hal itu. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk tinggal di samping penyihir semua elemen. Dalam jaringan virtual di alam semesta, semua penyihir bangga dan memiliki rombongan bersama mereka. Tak perlu dikatakan lagi penyihir semua elemen. Itu adalah seorang jenius yang hanya muncul dari puluhan ribu planet. Itu tidak berlebihan. Untuk yang lainnya, ingatlah, setelah kita memasuki ruang angkasa di sekitar bumi, kapal induk akan disembunyikan di alam semesta, yang lainnya akan mengikutiku untuk mengunjungi bumi terlebih dahulu. Graham memberi instruksi. Kali ini, kita akan melakukan kunjungan persahabatan, sangat tidak bersahabat untuk memarkir kapal induk di luar angkasa. Kita harus menghindari hal ini terjadi, akan buruk jika menimbulkan kesalahpahaman. Ya, kami mengerti, Kapten. Semua orang menjawab dengan lantang dan jelas. Deka, Graham mengatur untuk Deka. Kau akan naik pesawat ulang-alik kosmik kedua di pesawat induk kita ke bumi. Dengan jarak kita saat ini dari bumi, dengan kecepatan penuh pesawat ulang-alik kosmik kedua, 60.000 km per detik, kau akan mencapai bumi dalam 2 hari dan 4 jam. Setelah itu, pastikan untuk menghubungi Hong Dali sesegera mungkin. Ya, ayah, tidak masalah. Deka mengangguk dan berbalik untuk pergi. Aku akan berangkat sekarang. Teruskan, anakku. Graham mengangguk pelan. Ingat identitas barumu, bekerja keraslah untuk menjadi pengikut Hong Dali. Kali ini, perjalanan alam semesta virtual berakhir. Kedua belah pihak bertarung dalam pertukaran rahasia. Angin dan awan berubah dan pasang surut bergolak. Beberapa hal, tentu saja, tidak diketahui orang lain. Misalnya, Merika, Kementerian Pertahanan Nasional. Kementerian Pertahanan Nasional, Kepala Salon mengadakan pertemuan rahasia dengan Menteri Pertahanan, Itra, dan lainnya.
Bahkan Presiden Amerika secara pribadi berpartisipasi. Target mereka bukanlah orang biasa, melainkan orang paling misterius di negeri surgawi, Hong Dali. Tuan Presiden, semua informasi tentang Hong Dali ada di sini. Kepala salon meletakkan dokumen berisi semua temuan mereka tentang Hong Dali di atas meja di hadapan Presiden. Ia berbisik, jika kita tidak menyingkirkannya, status Amerika di skala global pasti akan sangat terpengaruh. Sebagai polisi internasional, Amerika selalu menjaga perdamaian di bumi. Namun, dengan keberadaan Hong Dali, kemungkinan mereka akan kehilangan posisi mereka sebagai polisi internasional. Mendengar bagaimana Anda membuat Hong Dali terdengar begitu ajaib, apakah dia benar-benar sekuat itu? Presiden enggan untuk mengambil informasi tersebut. Sebelum dia datang, dia mendengarkan mereka berdua membanggakan betapa kuatnya Hong Dali hampir setiap hari. Namun dia tidak berpikir demikian. Sejauh mana seseorang bisa begitu kuat? Bisakah dia menantang seluruh Amerika sendirian? Lelucon macam apa ini? Paling-paling, dia bisa menjadi orang biasa dengan sedikit keberuntungan, bukan manusia super. Namun ketika Presiden melihat dokumen tersebut, dia merasa tidak enak. Situs web baru dibeli seharga 2 juta, labanya menjadi hampir 4 miliar tahun ini, konglomerat Toyota berada di ambang kehancuran, Presiden perusahaan Taro Gohon terbunuh, ekonomi negara bagian Jaban telah mundur 10 tahun, sebuah baju besi mekanis yang dapat meledakkan seluruh kapal perang, sebuah perisai super pelindung yang dapat mendistorsi lintasan rudal, ya Tuhan, apakah ini benar? Benar sekali, Tuan Presiden. Suara salon terdengar serius. Keberuntungan Hong Dali yang hilang benar-benar tak terbayangkan, jika dia meneruskan apa yang dilakukannya. Sulit untuk memprediksi dampak apa yang akan terjadi pada Amerika di masa mendatang. Status kita di dunia kemungkinan akan terancam, negara surgawi kemudian akan menjadi yang dominan di dunia, itu jelas bukan berlebihan. Salon sangat takut pada Hong Dali. Kalau Hong Dali hanya pandai mencari uang, tidak apa-apa. Intinya, dia juga terlibat dalam persenjataan militer. Yang terpenting, tidak ada gunanya melawan orang ini. Posisi politik alami Amerika dan negara surgawi adalah bermusuhan. Selama Hong Dali ada, Amerika tidak akan bisa tidur nyenyak. Yah, apa yang kau katakan masuk akal. Kita memang harus menjaga diri kita sendiri. Presiden juga takut. Tidak mungkin informasi yang diberikan oleh salon itu palsu. Hong Dali terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkannya melanjutkan apa yang sedang dilakukannya, militer negara surgawi akan maju dengan kecepatan yang mengerikan. Amerika kemudian akan kewalahan oleh tekanan mereka. Bagaimana mungkin Amerika, yang kata-katanya selalu berbobot di dunia, bisa bertahan seperti ini? Terlebih lagi, negara Jaban telah memeras 4 kapal perang mereka oleh Hong Dali, 4 kapal perang. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat keributan, maka sudah terlambat. Ketika Presiden selesai membaca semua dokumen, dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Jadi, Kepala Salon, apa yang ingin Anda lakukan, seperti yang disebutkan dalam dokumen ini juga, adalah mengadakan latihan militer untuk menunjukkan kepada negara surgawi apa yang mampu kita lakukan, dan berjuang agar Hong Dali dikurung oleh negara surgawi." Ya. Salon mengangguk dan berkata, Hong Dali mengirim seseorang untuk membunuh presiden perusahaan konglomerat Toyota, Taro Gohon, kita dapat memanfaatkan hal ini dan menggunakan Jaban sebagai alasan untuk mengadakan latihan militer di dekat laut negara surgawi. Dalam hal itu, terlepas dari apakah negara surgawi melakukan sesuatu terhadap Hong Dali, pasti akan ada konflik di antara mereka. Lagi pula, kecuali negara surgawi bermaksud untuk menyatakan perang, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengadakan latihan militer juga. Kita kemudian dapat mengetahui apakah perisai pelindung itu ada atau tidak. Hong Dali akan menyadari bahwa negara surgawi memanfaatkan mereka, dan mungkin akan menyingkirkannya setelah, Tuan Presiden, menurut Anda apa yang akan dirasakan Hong Dali tentang ini? Idenya jahat sekali. Mustahil bagi Hong Dali untuk tidak tahu apakah mereka menggelar latihan militer tepat di perbatasan negara surgawi. Mustahil pula bagi negara surgawi untuk menyatakan perang. Perisai pelindung akan terekspos jika latihan militer digelar. Apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan benar. Melalui beberapa cara khusus, mereka dapat membuat Hong Dali curiga bahwa negara surgawi hanya memanfaatkannya. Begitu perasaan terpecah belah tercipta, akan sulit untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, semua orang hanya memuji ide salon. Ini ide yang bagus. Presiden berpikir sejenak. Ide yang dicetuskan salon ini hanya akan menghabiskan sejumlah uang. Tidak ada kerugiannya. Prinsip negara surgawi tidak pernah secara langsung memprovokasi perang. Itu tampak menjanjikan. Kalau begitu, kita akan melakukannya. Presiden langsung memberi instruksi. Kita akan mengirim 3 kelompok penyerang kapal induk, ini harus dilakukan dalam skala besar, beritahu orang-orang di seluruh dunia bahwa kita akan mengadakan latihan militer, bawa semua senjata terbaru, biarkan negara surgawi melihatnya dengan saksama, tunjukkan kepada mereka bahwa tidak mudah untuk mengambil alih posisi Amerika di dunia. Ya, Tuan. Di pulau kapal Big Fish, kantor yang ditunjuk kepala biro.
Karena dia bersiap untuk tetap bersama Hong Dali untuk beberapa waktu, dia perlu memiliki kantor sendiri. Pada saat itu, di kantor sementara ini, kepala biro sedang sibuk menelepon. Bagaimana pengaturan untuk desa roh air, apakah ekspedisi geologi, tim eksplorasi ilmiah, dan prajurit yang bertanggung jawab atas kerahasiaan sudah diatur? Bagaimana dengan penduduk desa di desa roh air? Ingat, berita ini tidak boleh dibocorkan. Begitu Anda menemukan sesuatu seperti gua, segera laporkan. Di ujung telepon lainnya. Ya, kami pasti akan menyelesaikan misinya. Saat menutup telepon, dia menelepon lagi. Bagaimana pencariannya? Ingat, ini masalah penting, jangan sampai bocor. Kalau tidak, kamu tidak perlu berpikir untuk keluar selama sisa hidupmu, mengerti? Ya, saya mengerti. Kepala biro membuat lebih dari 10 panggilan seperti itu sebelum akhirnya menghela napas panjang dan bergumam. Sialan, keberuntungan Hong Dali masih sebaik sebelumnya, aku tidak tahu bagaimana dia berhasil melakukan ini. Ini terlalu menakjubkan, dia membeli desa roh air dengan maksud untuk menghambur-hamburkan uang. Sekarang sebenarnya ada kemungkinan bahwa harta karun tersembunyi di bawahnya, dan harta karun itu bisa saja berhubungan dengan alien. Sialan, ini terlalu banyak informasi. Aku ingin tahu penemuan mengejutkan macam apa yang akan kita buat. Dia berpikir sejenak lalu mendesah lagi. Tidak perlu berpikir lebih jauh. Bahkan jika dia membenturkan kepalanya, dia tidak akan mengerti. Baik kepala biro maupun pria misterius itu telah mengakui fakta bahwa mereka tidak dapat memikirkan masalah-masalah tentang Hong Dali. Tidak ada yang terlalu aneh dalam hal-hal yang berkaitan dengannya. Jika mereka terkejut dengan semua yang terjadi di sekitarnya, mereka akan terkena serangan jantung cepat atau lambat. Du. Kepala biro itu tenang sejenak sebelum teleponnya berdering. Dia terkejut ketika mengangkat telepon. Apa katamu? Mereka mengirim 3 kelompok penyerang kapal induk ke perbatasan negara surgawi untuk latihan militer. Orang di ujung telepon juga terdengar ketakutan mendengar berita itu. Ya, Tuan Kepala Biro, mereka sedang melaporkannya sekarang, sepertinya mereka di sini untuk Tuan Muda Dali. Coba saya lihat. Dia menutup telepon dan segera menyalakan komputernya, menghubungkan ke saluran militer mereka melalui saluran khusus satelit. Memang, pada saat itu, banyak wartawan merkican mengumumkan berita tentang 3 kapal induk, serta senjata terbaru di dalamnya. Hadirin sekalian, selamat siang, saya wartawan dari Amerika Military News. Di belakang saya ada tentara kita yang kuat, mereka sedang mempersiapkan ekspedisi ke sisi barat Samudra Pasifik untuk latihan militer. 3 kapal induk kelas Gale akan dilibatkan dalam latihan militer ini. Tentu saja, saya tidak memiliki rincian teknis lengkapnya, izinkan saya mengundang Menteri Pertahanan kita, Kepala ITRA, untuk memberitahu semua orang lebih banyak tentang hal itu, silakan. Bab 646. Memutarbalikkan fakta. Tak lama kemudian, Menteri Pertahanan, Chief ITRA, yang sebelumnya makan kotoran, berdiri di depan kamera dengan wajah berseri-seri. Ia tampak sangat baik. Yang penting, insiden memalukan itu kini sudah menjadi masa lalu. Orang-orang juga tahu tempatnya dan tidak pernah menyinggungnya. ITRA tersenyum ke arah kamera dan berkata, kapal induk kelas Gales ini adalah kapal induk tercanggih milik Amerika dan bertenaga nuklir, panjang, 332,29 meter, lebar, 40,8 meter, awak, 5.680, bobot muatan penuh, 101.600 ton, jangkauan, tidak terbatas, kecepatan, 30 knot. Kapal induk Steinbeck ini adalah yang tercanggih di antara kapal induk kelas Gales dengan peningkatan desain yang substansial dan beberapa teknologi baru, misalnya, sistem sanitasi laut vakum baru, sistem distribusi bahan bakar penerbangan baru, dan sejumlah besar sistem kontrol dan material perpipaan baru. Tentu saja, teknologi terbaru di militer dirahasiakan. Pendahuluan Kepala ITRA benar-benar komprehensif, tepuk tangan untuknya. ITRA secara singkat memperkenalkan kapal induk kelas Gales yang paling canggih di dunia dan langsung mendapat tepuk tangan dari para penggemar militer Amerika. Tepuk tangan pun menggelegar. Pada saat itu, seorang wartawan bertanya, ITRA telah memperkenalkan spesifikasi dasar kapal induk kelas Gales. Kita semua tahu bahwa semua kapal induk harus terdiri dari 1 skuadron kapal perusak yang terdiri dari sedikitnya 2 fregat sebelum dapat dianggap sebagai kelompok penyerang kapal induk yang tepat. Bisakah Kepala ITRA memberi kami pengantar yang tepat tentang rincian komposisi setiap kapal induk dan tentu saja, apakah ada senjata baru yang dikembangkan oleh Amerika? ITRA menjawab pertanyaan wartawan dengan sangat hati-hati. Sebagai negara adikuasa di dunia, semua orang di dunia sangat memperhatikan setiap gerakan Amerika. Termasuk negara surgawi. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, kelompok penyerang kapal induk terdiri dari 1 kapal induk, 2 hingga 3 kapal penjelajah, 2 hingga 3 skuadron kapal perusak, 1 hingga 3 kapal selam, dan 1 hingga 2 kapal pasokan. Dia tersenyum sambil berkata, ini adalah kelompok penyerang kapal induk yang sebenarnya. Tidak seperti penjahat boros yang hanya memiliki 2 kapal induk kosong, itu tidak dapat dibandingkan dengan kita. Tentu saja dia mengacu pada Hong Dali. Ketika Kepala Biro melihat ini,
dia berkata dengan nada meremehkan, "Pui, kalian orang-orang bodoh bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk Dali, siapa yang kau katakan yang tidak dapat dibandingkan denganmu?" Dia berbicara pada dirinya sendiri dan tiba-tiba mengusap dagunya. Tapi sejujurnya, dia tidak sepenuhnya salah, kesenjangan antara mereka dan Hong Dali masih cukup jauh. Kepala biro kini menyadari kekuatan Hong Dali. Namun masalahnya, mereka tidak mengetahuinya. Itra terus membual. Latihan militer yang kita lakukan kali ini juga berfungsi sebagai peringatan serius bagi negara surgawi. Hong Dali mengirim seorang pembunuh untuk membunuh presiden perusahaan konglomerat Toyota, Taro Gohon, yang menyebabkan dampak besar pada ekonomi Jaban. Untuk menjaga perdamaian di dunia, kita harus mencegah hal seperti itu terjadi. Karena putus asa, kita melakukan latihan militer ini. Dasar orang-orang bodoh. Mendengar itu, kepala biro memukul meja dengan keras dan membentak. Taro Gohon tidak akan mati jika dia tidak mengirim seseorang untuk membunuh Hong Dali sejak awal. Orang-orang ini sekarang memutarbalikkan fakta, penuh kebencian, terlalu penuh kebencian. Awalnya, Taro Gohon membayar para pembunuh sebesar 500 juta untuk membunuh Hong Dali. Dia tidak berhasil, tetapi malah terbunuh. Kepala biro, pria misterius, dan orang-orang yang dekat dengan Hong Dali semuanya menyadari fakta ini. Masalahnya, meskipun mereka tahu, tidak seorang pun akan percaya karena mereka tidak mempublikasikannya. Alasan mengapa hal itu tidak diketahui adalah karena Blood Demon sekarang bekerja untuk Hong Dali. Jika berita itu tersebar, apa yang akan terjadi pada Blood Demon? Adapun alasan mengapa tidak ada yang percaya, seorang pembunuh bayaran peringkat 4 di dunia tidak berhasil melakukan pembunuhannya tetapi malah dibeli oleh Hong Dali. Dia kemudian membunuh majikannya, Taro Gohon. Siapa yang akan percaya itu? Sialan. Ini bukan masalah mudah. Kepala biro itu menggertakkan giginya dan memukul meja. Setelah tenang, dia melanjutkan membaca berita. Itra melanjutkan penjelasannya kepada hadirin tentang latihan militer tersebut. Secara umum, kelompok penyerang kapal induk ganda biasanya melakukan misi tempur dengan intensitas rendah, karena kami sedang mencari keadilan untuk negara bagian Jaban kali ini. Sebagai manajemen krisis skala besar, kami akan mengirimkan 3 kapal induk kelas Gales, termasuk 12 kapal penjelajah, 16 fregat anti kapal selam, 6 kapal selam serang, 6 kapal pasokan, dan armada yang terdiri dari lebih dari 40 kapal. Kapal induk ini juga membawa 42 pesawat tempur pertahanan udara, 36 pesawat serang, 12 pesawat perang elektronik, dan 12 pesawat peringatan dini. Jajaran ini seharusnya cukup untuk menunjukkan rasa hormat kami. Semoga, negara bagian surgawi akan menyerahkan Hong Dali dan pergi ke pengadilan militer dunia untuk sidang. Benar. Kepala biro menyipitkan matanya. Mereka mengejar Hong Dali. Mereka benar-benar habis-habisan kali ini. Jika kita membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, bukankah kita akan masuk ke dalam perangkap mereka? Bagaimana negara surgawi akan mempertahankan reputasinya? Sasaran mereka tertuju pada Hong Dali. Nafsu makan mereka terlalu besar. Dengan status Hong Dali di negara surgawi, jika dia benar-benar diserahkan, tidak mungkin negara surgawi dapat menanggung kerugiannya. Terlebih lagi, negara surgawi telah melakukan kontak dengan alien. Hong Dali adalah orang kuncinya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyerahkannya, tentu saja tidak. Akan tetapi, jika mereka tidak menyerahkannya, haruskah mereka tidak melakukan apa-apa dan menyaksikan mereka memamerkan pasukannya di depan pintu rumah mereka? Di era ini, begitu negara adikuasa seperti negara surgawi dan mereka memulai perang, perang itu pasti akan melibatkan dunia. Jika mereka tidak berhati-hati, dunia bahkan bisa hancur. Sekarang, mereka telah menyatakan dengan jelas tujuan dan niat mereka. Ini jelas merupakan konspirasi. Mereka telah mengungkap segalanya agar dunia tahu. Tidak peduli bagaimana Anda menanggapinya, itu akan tetap salah. Jika Anda tidak menerimanya, mereka akan berkeliaran di depan pintu rumah Anda dan bahkan mungkin mendarat di pulau penyu laut. Itu akan mempermalukan negara surgawi. Negara surgawi juga mengadakan latihan militer. Dalam hal kekuatan militer, negara surgawi tidak memiliki banyak keuntungan saat ini. Kuncinya adalah bahwa hal itu pasti akan mengungkap fakta bahwa negara surgawi belum selesai mengembangkan perisai medan gaya distorsi. Ini memiliki implikasi yang lebih besar. Hong Dali memeras 4 kapal perang Jabanese karena medan gaya distorsi. Tidak mungkin mereka akan menyerahkan Hong Dali. Tidak mungkin mereka bisa memulai perang juga. Sial. Kepala biro memijat pelipisnya dengan kuat. Langkah mereka ini membunuh 3 burung dengan 1 batu. 1. Mereka bisa memamerkan kekuatan mereka. 2. Mereka bisa melihat tingkat teknologi militer kita. Dan 3, mereka menargetkan Hong Dali. Jika kita tidak berhasil melakukan pertahanan, pengaruh internasional negara surgawi akan berkurang. Ini benar-benar meresahkan. Kekhawatiran kepala biro bukannya tidak berdasar. Mereka telah membawa latihan militer mereka tepat ke depan pintu rumah Anda, dan mereka bahkan mungkin melakukan latihan pendaratan.
Apakah Anda menanggapi atau tidak, hasilnya tidak akan baik. Kuncinya adalah ada Hong Dali yang terjebak di tengah-tengah. Jika Anda tidak menanggapi, mereka akan menduduki Pulau Penyu Laut. Negosiasi nanti. Tidak peduli bagaimana negosiasi berlangsung, negara surgawi akan berada di pihak yang kalah. Lupakan saja, mari kita amati saja dulu. Dua kepala lebih baik daripada satu. Kepala biro berpikir lama dan memutuskan untuk terus menonton berita. Setelah selesai menonton seluruh laporan, dia akan membahas masalah tersebut dengan bosnya. Mungkin ada solusi lain untuk masalah ini. Saat ini, di TV, seluruh warga Amerikan yang hadir bersorak, dan wajah Itra penuh dengan kebanggaan. Jelas, tujuannya hari ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan mereka. Dia melanjutkan dengan perkenalannya. Pesawat berbasis kapal induk dan kapal penjelajah pengawal, kapal perusak, serta kapal selam ini membentuk kelompok tempur dengan kapal induk sebagai intinya, dan bersama-sama, mereka merupakan sistem ofensif dan defensif yang mendalam, bertingkat, dan terpusat pada daya tembak. Formasi pesawat di kapal induk kelas Gales sudah lengkap, ada 2 skuadron tempur F-14 Tomcat dengan 24 pesawat, 2 skuadron serang tempur FA-18 Hornet dengan 24 pesawat, 1 skuadron peringatan dini E-2C Hawkeye dengan 4 pesawat, 1 skuadron perang elektronik taktis E-6B dengan 4 pesawat, 1 skuadron anti kapal selam sayap tetap S-3B Viking dengan 6 pesawat, dan 1 skuadron helikopter anti kapal selam SH-3 Neptune atau SH-60F Sahau. Jumlah total pesawat dan helikopter sekitar 80, dan jika perlu, bisa lebih dari 100, patroli tempur non-stop selama 24 jam dapat dilakukan. Pengelompokan bibrida ini memberi kapal induk kemampuan untuk melakukan pencarian, memberi peringatan, dan menyerang dari jarak jauh, sekaligus menyediakan perlindungan pertempuran untuk pesawat serang dan kelompok tempur kapal induk itu sendiri. Ketika Itra sampai pada bagian ini, reporter berseru, "Ya Tuhan, Menteri Itra, ini pasti kekuatan paling kuat di militer Amerika, latihan militer ini pasti akan mengejutkan semua negara lain di dunia." Tidak, tidak, tidak. Itra menatap kamera TV dan tersenyum puas. Jika kamu pikir ini adalah kekuatan kita yang paling kuat, maka kamu salah. Kali ini, selain senjata konvensional ini, kita masih punya senjata rahasia. Tentu saja, senjata rahasia disebut demikian karena sebelumnya dianggap sebagai rahasia militer tingkat tinggi. Sekarang setelah kita akan melakukan latihan militer, senjata rahasia ini bukan lagi rahasia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan senjata super Amerika kepada semua orang. Senjata super. Selain 3 kelompok penyerang kapal induk, ada senjata super lainnya. Orang-orang ini benar-benar rela melakukan apa saja demi Hong Dali. Kepala biro menatap layar. Mari kita lihat apa lagi yang mereka punya. Itra berhenti bicara di sini, lalu berkata dengan keras, "Rudal peledak biasa, pesawat pembom baru, tank baru, tidak, 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 itu sudah hampir usang, kita akan menggunakan 3 jenis senjata super kali ini." Bab 647. Kirim dia untuk bepergian keliling dunia. Jenis pertama, senjata super elektromagnetik, juga dikenal sebagai senjata rel elektromagnetik. Senjata rel elektromagnetik adalah senjata serbaguna, berenergi tinggi, dan jarak jauh, kecepatan tembaknya 3 kali lipat dari senjata angkatan laut saat ini, jangkauannya lebih dari 100 mil dan ditenagai oleh energi yang tersimpan di kapal. Rel pemandu elektromagnetik mempercepat hulu ledak hingga kecepatan yang sangat tinggi sebelum menembakkannya. Senjata rel elektromagnetik tidak hanya cepat, tetapi juga relatif ekonomis dibandingkan dengan senjata konvensional. Propelan artileri menghabiskan biaya sekitar $10 per joule energi, sedangkan senjata elektromagnetik hanya menghabiskan biaya 10 sen. Jenis kedua, senjata laser. Kali ini, kita menggunakan 2 jenis, senjata laser anti-rudal taktis yang dibawa kendaraan dan senjata laser yang dibawa udara. Mengenai kekuatan kedua senjata laser ini, tolong biarkan aku membuatmu penasaran terlebih dahulu. Jenis ketiga, dan juga yang terkuat, senjata energi sinar. Senjata jenis ini dapat diluncurkan dari darat, kendaraan, kapal, dan pesawat ruang angkasa. Senjata ini memiliki ciri kecepatan tembak yang tinggi dan dapat membakar target yang berjarak ratusan kilometer atau bahkan ribuan kilometer dalam sekejap. Senjata ini sangat berguna untuk melawan senjata berteknologi tinggi yang dipandu dengan presisi. Itulah sebabnya senjata ini dianggap sebagai senjata yang ideal untuk digunakan sebagai pertahanan udara taktis, anti lapis baja, penanggulangan fotolistrik, dan bahkan rudal anti strategis dan anti satelit. Bukankah Hong Dali memiliki medan gaya yang dapat mendistorsi jalur rudal? Dengan senjata energi sinar, saya yakin kita akan dapat dengan mudah meniadakan perisai pertahanan apapun. Ketika Itra selesai memperkenalkan semua senjata terbaru militer Amerika, alis kepala biro berkerut dalam. Amerika memang punya kemampuan, itu sebabnya mereka berani melakukan latihan militer di gerbang negara surgawi. Tidak perlu berbicara lebih jauh tentang 3 kelompok tempur kapal induk. Yang penting adalah 3 senjata baru. Sebelumnya, ia telah mendengar dari para ilmuwan di Akademi Ilmu Pengetahuan tentang kekuatan senjata semacam itu.
Salah satu dari senjata itu akan jauh lebih kuat daripada senjata konvensional yang saat ini digunakan. Mereka mengeluarkan ketiga jenis itu secara bersamaan. Ia terutama khawatir tentang senjata energi sinar. Apakah senjata itu dapat dibelokkan oleh medan distorsi masih belum diketahui. Ini merepotkan. Kepala biro menarik napas dalam-dalam dan bergumam, si bocah nakal Hong Dali tidak punya saingan lagi di negara surgawi. Namun, baru satu masalah yang terpecahkan, masalah lain muncul, mereka adalah pasukan besar dan mereka menekan kita tepat di depan pintu kita harus melakukan sesuatu sebagai tanggapan. Saat dia sedang mengkhawatirkannya, sebuah panggilan telepon dari pria misterius itu datang. Kepala biro dengan cepat menjawab. Pria misterius itu bertanya langsung, Woody, apakah kamu sudah melihat laporan terbaru dari mereka? Saya sudah melihatnya, bos besar. Kepala biro berkata, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kali ini, mereka membunuh 3 burung dengan 1 batu, 1, untuk menunjukkan kecakapan militer mereka ke seluruh dunia, 2, untuk menguji apakah medan distorsi kita benar-benar berfungsi, dan 3, untuk mencoba Hong Dali secara paksa, segalanya rumit, saya tidak punya solusi yang bagus saat ini. Bukan hanya ini. Suara pria misterius itu berat. Perekonomian Jaban mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan besar. Jika mereka berhasil membawa Hong Dali pergi dan menguasai Pulau Penyu Laut, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat secara signifikan di dunia internasional, Jaban juga mungkin menjadi salah satu wilayah yang mereka kuasai di masa depan. Saat itu, jika mereka menggunakan Jaban sebagai landasan peluncuran, negara surgawi kita bisa diserang kapan saja. Benar sekali. Kepala biro tersentak bangun dan akhirnya ingat bahwa apa yang dikatakannya mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Bos besar, mungkin itu tujuan mereka yang sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak baik jika kita tidak menangani masalah ini. Jika mereka membunuh 4 burung dengan 1 batu seperti yang mereka prediksi, mereka akan berada dalam masalah besar. Saat ini saya tidak punya solusi yang bagus. Pria misterius itu mendesah dan berkata, yang paling kita kekurangan sekarang adalah waktu, banyak teknologi yang kita peroleh dari Hong Dali telah mencapai tahap akhir penelitian, dan teknologi-teknologi itu dapat segera digunakan secara praktis. Masalahnya adalah kita tidak punya cukup waktu, kita tidak dapat menerapkannya tepat waktu untuk latihan militer ini. Jika kita menggunakannya dengan gegabah, kita mungkin akan mengalami beberapa kecelakaan yang memalukan dan lebih buruk lagi. Kita mungkin kehilangan prajurit kita, itu adalah nyawa. Bagaimana kita bisa tega kehilangan mereka begitu saja? Apa yang dikatakannya benar. Yang paling kurang dari negara surgawi adalah waktu. Program untuk pakaian suci mekanik yang sempurna belum diuji. Sumber daya untuk Grand Zone dan Falchion belum dikembangkan sepenuhnya. Rencana awal untuk metode penyimpanan energi pesawat yang sempurna sudah siap, tetapi belum diproduksi. Senjata yang akan dipasang pada pakaian suci mekanik yang dikenakan oleh masing-masing prajurit belum dibuat. Sebenarnya, ini bukan yang terburuk. Yang benar-benar membuat kepala biro gelisah adalah Grand Zone dan Falchion yang telah berubah masih berdiri di sana, tidak dapat bergerak. Kemarahan. Kepala biro itu gelisah, dia tertekan. Dia mencabut rambutnya dengan kuat, tetapi mencabut semua rambutnya tidak akan membantu. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil bukanlah sesuatu yang dapat diproduksi dalam 1 atau 2 hari. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kepala biro berkata, mereka memilih waktu seperti itu untuk menyerang kita, bahkan jika kita mau, kita benar-benar tidak punya apapun yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka. Jika tidak ada pilihan lain, mari kita hadapi semuanya dengan tidak menanggapi. Tidak. Pria misterius itu langsung menolak ide itu. Jika kita tidak menanggapi saat latihan militer selesai, langkah mereka selanjutnya adalah meminta PBB untuk mengadili Hong Dali. Lagi pula, Taro Gohon sudah mati, dan mereka mengklaim bahwa pembunuhnya dikirim oleh Hong Dali. Yang terpenting adalah Taro Gohon memang mati di tangan Blood Demon. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sangkal. Mereka pasti mengemukakan alasan ini karena mereka punya beberapa bukti konkret. Kita tidak bisa menyerahkan Hong Dali, dan kita jelas tidak bisa menyentuh siapapun di dekatnya. Kau tahu Hong Dali sangat protektif. Jadi, saat ini, kurasa satu-satunya pilihan kita adalah membiarkan Hong Dali bebas. Ah, membiarkannya lepas. Kepala biro terkejut. Membiarkannya lepas di mana? Mengusirnya? Tentu saja tidak. Pria misterius itu berkata perlahan, bukankah kapal induk biasanya bergerak dalam formasi? Mari kita atur kelompok penyerang kapal induk untuk 2 kapal induk Hong Dali. Pesawat tempur, kapal selam nuklir. Pastikan dia memiliki semua yang dimiliki kelompok tempur kapal induk biasa. Lalu, kata pria misterius itu dengan suara rendah, kirim Hong Dali untuk berkeliling dunia. Ah, mengirimnya untuk berkeliling dunia. Kepala biro itu tertegun sejenak, tetapi dia segera mengerti. Hahaha, bos besar, kamu benar-benar pintar, aku harus mengakui itu, haha, untuk memberi Hong Dali seluruh kelompok penyerang kapal induk, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kekuatan militer kita ada di laut,
maka kita tidak perlu mengadakan latihan militer melawan latihan militer Amerika. Kita bisa mendapatkan beberapa pakaian suci mekanik dan melakukan latihan militer kecil di darat. Latihan militer Amerika tidak akan memiliki apapun untuk dilawan dan kita tidak perlu menanggapi mereka secara langsung. Jika mereka benar-benar ingin membuat masalah bagi Hong Dali, hehe, kurasa tidak ada dari mereka yang berani berhadapan langsung dengan ikan besar si bocah nakal itu. Bos besar, rencanamu ini fantastis. Aku tidak punya pilihan lain, itu bukan sesuatu yang ingin kulakukan. Pria misterius itu mendesah. Kali ini, bahkan orang nomor satu di negara surgawi pun mengumpat. Sialan, Hong Dali, anak ini selalu berhasil mendapatkan sesuatu yang baik dari kemalangan. Mereka ingin mencobanya, dan dia mendapatkan kelompok penyerang kapal induk. Itu benar. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Tapi bos besar, ada sesuatu yang tidak kau ketahui, ada dua mesia setinggi 30 meter di kapal induknya. Hong Dali menyebutnya Gundam atau semacamnya, mereka sangat menakjubkan. Hanya saja mesin tenaga mereka masih dalam tahap pengembangan. Setelah pengembangan selesai, bahkan jika mereka mengirim 30 kelompok tempur kapal induk, mereka tidak akan sebanding, apalagi hanya 3, mereka dibuat dengan biji adamantium, semua senjata tidak berguna dalam menghadapinya, haha. Si bocah nakal itu selalu bisa mengada-ada. Aku sudah terbiasa dengan itu. Ketika mendengar kepala biro mengatakan bahwa Hong Dali memiliki 2 Gundam, pria misterius itu sebenarnya sangat senang. Sayang sekali mereka memilih waktu ini untuk datang. Waktulah yang membuat pria misterius itu gelisah. Jika waktunya sedikit lebih lambat, saat pengembangan mesin tenaga untuk 2 mesia Hong Dali selesai, mereka tidak perlu takut dengan latihan militer mereka. Mereka bisa langsung meledakkannya dan mengatakan itu adalah kesalahan tembak. Mereka tidak akan berani mengatakan apapun tentang itu. Ngomong-ngomong, bos besar, bagaimana dengan Pulau Penyu Laut? Kepala biro tiba-tiba memikirkan masalah ini. Dia bertanya, bagaimana jika mereka menutup laut di sekitarnya? Kalau begitu, kita akan melepaskan tembakan pertama. Pria misterius itu menggertakkan giginya. Aku tidak percaya mereka akan berani berperang dengan kita. Itu benar. Kepala biro setuju, lalu bertanya dengan hati-hati. Tapi bos besar, bagaimana kalau kita benar-benar mulai bertengkar? Bagaimana kalau kita benar-benar mulai bertarung? Pria misterius itu terdiam sejenak, sebelum berkata dengan suara serius, kalau begitu kita akan berperang, jika kita kalah, si bocah Hong Dali pasti akan bisa membalas dendam untuk kita, jika kita menang, pasti akan ada keuntungan, jika kita kalah, kau kalahkan mereka bersama kami, tidak ada ruginya, jika mereka benar-benar berani melawan kita, maka persetan dengan mereka, lawan mereka sampai akhir. Kepercayaan diri. Sebenarnya, dalam banyak hal, kepercayaan diri sangatlah penting. Jika mereka berani melawan, kami akan melawan balik. Tak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap mereka yang tidak takut mati. Pria misterius itu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Berani melawan. Jika kau berani menyerang kami akan melawan. Jika keadaan menjadi buruk bagi kami akan memastikan keadaan menjadi buruk bagimu juga. Bahkan jika kami benar-benar kalah, itu bukan masalah besar. Hong Dali pasti akan membalas dendam. Bagus. Kepala biro setuju dengan tegas. Jika mereka benar-benar mulai berkelahi, maka persetan dengan mereka. Baiklah, sudah beres. Pria misterius itu tahu tentang pertemuan Hong Dali dengan alien. Faktanya, hal pertama yang dilakukan kepala biro setelah muncul dari dunia virtual adalah melapor kepadanya. Hal berikutnya yang dilakukannya adalah mengembangkan desa roh air. Tidak ada seorang pun di negara surgawi sekarang yang hidupnya seberharga Hong Dali. Jika sesuatu terjadi pada Hong Dali, itu bukan masalah menang atau kalah perang, dalam skenario terburuk, bumi bisa diperbudak. Saya akan membuat pengaturan dengan kedutaan besar Amerika terlebih dahulu. Kepala biro bertanya dengan ragu-ragu, mengulur waktu. Ya, pria misterius itu langsung mengangguk. Yang terpenting adalah mengulur waktu. Amerika. Setelah sensasionalisme yang disengaja terhadap latihan militer ini oleh militer Amerika, ada liputan luar biasa terhadap latihan militer ini oleh semua stasiun TV di Amerika. Dari stasiun TV Amerika New York, Washington Military News, Amerika Military News, hampir setiap saluran melaporkan berita ini. Ketiga kelompok penyerang kapal induk itu memiliki lebih dari 20.000 personel, peralatan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan dilengkapi dengan banyak senjata baru. Begitu mereka berada di posisi di depan negara surgawi, mereka akan memulai latihan militer. Meskipun mereka mungkin tidak benar-benar mulai bertempur kali ini, pasti masih ada manfaat yang bisa didapat. Di forum militer Amerika, banyak netizen yang menyampaikan pandangannya. Teknologi militer Amerika kita yang hebat tidak terkalahkan, senang rasanya bisa mendapatkan keadilan untuk Jaban, Hong Dali harus mati. Ya, dia telah membunuh Tarogohon dan dia mungkin akan membunuh Presiden Amerika kita selanjutnya, orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup, dia harus diadili dan diadili. Dengan kekuatan militer Amerika kita,
negara surgawi tidak akan bisa mengejar bahkan jika mereka mencoba. Perisai distorsi itu pasti hanya taktik menakut-nakuti, hanya orang-orang Jaban yang bodoh itu yang akan percaya ada hal seperti itu. Di dalam Kedutaan Besar Amerika, Duta Besar Diplomatik Negara Surgawi di Amerika sedang bernegosiasi dengan Menteri Luar Negeri AS, tetapi isi negosiasi ini sangat acak. Dari astrologi dan geografi hingga sejarah kuno dan terkini negara surgawi, Duta Besar Negara Surgawi terus mengulang-ulang ceritanya. Menteri Luar Negeri Amerika mulai mengantuk. Di mana aku tadi? Oh, ya, aku bercerita tentang dinasti Song di negara surgawi kita. Dinasti Song di negara surgawi adalah era 5 dinasti dan 10 kerajaan. Dinasti ini mendahului dinasti Yuan, memiliki 18 kaisar dan berlangsung selama 320 tahun. Itu adalah negara terbesar di dunia saat itu. Era itu adalah saat negara surgawi kita paling makmur secara ekonomi, dan paling maju dalam hal budaya, pendidikan, dan inovasi ilmiah dalam sejarah kuno negara kita. Pada dinasti Song Utara, total PDB negara surgawi dalam 3 tahun adalah 26,55 miliar dolar Amerikan dan menyumbang 22,7% dari total ekonomi di dunia. PDB per kapita adalah 2,28 dolar Amerikan. Saat itu, PDB per kapita Asia Barat hanya 621 dolar Amerikan. Keduanya melampaui PDB per kapita Eropa Barat saat ini sebesar 427 dolar Amerikan, dan PDB per kapita Inggris setelah revolusi industri pertama hanya 1,25 dolar Amerikan. Menteri Luar Negeri Amerika hampir pingsan. Yang terhormat Bapak Duta Besar, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan setelah berbicara begitu banyak? Apa yang ingin kukatakan? Duta Besar Negara Surgawi berpura-pura bingung. Kalian akan mengadakan latihan militer di depan pintu rumah kami. Aku harus menceritakan kepadamu tentang sejarah kami agar kalian lebih memahami negara kami. Benar, ngomong-ngomong, ada harta karun di mana-mana di negara kami. Dasar laut penuh dengan bangkai kapal yang penuh dengan harta karun. Sayang sekali, harta karun itu ada di perairan kami. Tetapi kami tidak benar-benar ingin menyelamatkannya. Sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada begitu banyak barang antik. Dia terus-menerus membicarakan hal-hal acak, dan Menteri Luar Negeri Amerika tidak tahan lagi. Apakah Anda berpikir untuk meminta kami membantu Anda menyelamatkan harta karun di laut? Oh, itu hubungan yang baik. Duta Besar Negara Surgawi berkata dengan antusias, bukankah kalian sedang mengadakan latihan militer di dekat sini? Mengapa tidak mengirim beberapa kapal pasokan untuk membantu kami dalam pekerjaan penyelamatan? Mari kita saling membantu dengan apa yang dibutuhkan satu sama lain. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Setelah itu, kami dapat menerbitkan beberapa obligasi pemerintah atau semacamnya. Itu akan bagus. Baguslah. Jika kapal militer kita memasuki wilayah perairanmu, kau bisa langsung menembak. Saat itu, apapun yang kami katakan, kami akan salah. Menteri Luar Negeri Amerika dengan tegas mengalihkan topik pembicaraan. Benar, ngomong-ngomong, Tuan Duta Besar, Anda belum makan malam, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Duta Besar Negara Surgawi itu tidak melupakan alasan kunjungannya. Bermain dengan waktu, ia harus mengulur waktu. Berbagai ide berkecamuk di kepalanya dan sebuah lampu menyala. Ia berkata, benar juga, saya hampir lupa, Pulau Penyu Laut. Pulau Penyu Laut. Ini berita penting. Menteri Luar Negeri Amerika segera menajamkan pendengarannya. Ia mendengar Duta Besar Negara Surgawi berkata, Tuan Muda Dali membangun pangkalan militer di sana. Kudengar ada lebih dari 20 senjata super elektromagnetik yang dipasang di sana. Senjata-senjata itu akan menembak begitu ada kapal induk asing atau apapun yang berada dalam radius 100 mil. Menara senjata dikendalikan oleh robot Running Dog dan ia hanya mendengarkan perintah Hong Dali. Kau harus berhati-hati saat melakukan latihan militer di sana. Jika kau tenggelam, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Brengsek. Menteri Luar Negeri Amerika hampir jatuh ke tanah. Robot Running Dog mengendalikan lebih dari 20 senjata super elektromagnetik. Apakah informasi ini asli atau palsu? Namun, salah satu dari 2 kapal induk yang dibeli Hong Dali memang berada di Pulau Penyu Laut. Baru-baru ini, negara surgawi telah mengangkut semua jenis material baru ke sana. Perlukah ini dipikirkan? Apakah benar-benar ada senjata super elektromagnetik di sana? Apakah mereka benar-benar akan menembak begitu ada sesuatu yang berada dalam jarak 100 mil? Inti masalahnya adalah, jika mereka benar-benar menembak, siapa yang harus bertanggung jawab? Hong Dali. Dia berada di kapal induk sekarang, dan tidak akan mudah untuk mencapainya. Running Dog. Bagaimana robot bisa bertanggung jawab? Negara surgawi. Negara surgawi tidak akan menghiraukan mereka. Sial, kenapa Hong Dali begitu sulit dihadapi? Menteri Luar Negeri Amerika hampir tidak bisa diam. Haruskah dia percaya masalah ini atau tidak? Tidak, dia harus melaporkan masalah itu kepada atasannya sesegera mungkin. Dia setidaknya harus memenuhi tugasnya. Mengenai hal-hal spesifik lainnya, itu bukan urusannya. Tuan Duta Besar yang terhormat, Menteri Luar Negeri Amerika segera berdiri.
Tiba-tiba saya teringat bahwa saya masih harus mengurus beberapa hal-hal yang mendesak. Mohon maaf, saya minta maaf. Ah, oke, silakan saja. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Duta Besar Negara Surgawi merasa bahwa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia telah melakukan sesuatu yang pantas dibanggakan di depan orang-orang Merikan. Omong kosong yang dia katakan terasa hebat. Tuan Muda Dali sungguh mengagumkan. Segala macam hiasan, jika dikaitkan dengannya, menjadi sangat meyakinkan. Dia benar-benar luar biasa. Keadaan surgawi. Orang-orang di negara surgawi sudah tahu tentang rencana mereka untuk mengadakan latihan militer tepat di luar perbatasan mereka. Di era informasi saat ini, tidak ada cara untuk menyembunyikan informasi tersebut. Tentu saja, tidak perlu menyembunyikannya juga, orang-orang tidak bodoh. Forum tiba resmi Hong Dali. Saat ini, tiba resmi Hong Dali memiliki hampir 5 juta anggota. Sebelumnya, tidak banyak orang yang datang untuk memposting, tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka akan mengadakan latihan militer dan target mereka adalah Hong Dali, semua orang menjadi heboh. Lelucon macam apa itu? Apa yang Tuan Muda buat hanya untuk pamer? Pemulihan Pulau Penyu Laut itu palsu. 3 kapal perang Jaban yang mereka peras masih ada di sana, dan mereka berani datang ke sini untuk memintanya. Kita tidak boleh membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka suka. Demi Tuan Muda, saudara-saudara, jika Merikan sialan itu berani datang untuknya, aku akan melawan mereka sampai akhir. Beri like jika kalian mendukungku. Dilihat, 8.974.115, suka, 441.574, balasan, 21.547. Saudara-saudara, seberapa banyak kebaikan yang telah dilakukan Tuan Muda untuk negara surgawi kita, bangsa Merikan pasti iri, biarkan mereka mati karena marah, mereka pasti tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dukunglah Tuan Muda. Dilihat, 54.677.147, suka, 645.122, balasan, 45.415. Di Weibo, banyak penggemar berat Hong Dali menyuarakan dukungan mereka kepadanya. Jumlah penggemar di Weibo resmi Hong Dali tiba-tiba meningkat lebih dari 10 juta dalam semalam, dari 30 juta menjadi lebih dari 45 juta. Di Sangle, semua hal tentang Hong Dali sekali lagi menjadi fokus pencarian semua orang. Semua orang membicarakan latihan militer mereka dan bertanya-tanya bagaimana Hong Dali akan terhindar dari krisis kali ini. Lagi pula, dengan rencana mereka, bahkan jika Hong Dali lolos tanpa cedera, mereka seharusnya tidak diizinkan untuk mendapatkan keuntungan. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya akan segera berakhir. Saat itu, tidak ada seorang pun yang ingin menghadiri pertemuan. Mereka semua membicarakan latihan militer mereka. Wei Guo, kali ini mereka mengirim 3 kelompok penyerang kapal induk untuk Dalimu. Liu Yihui mendesah. Dali mendapat banyak perhatian, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Ya, ekonomi Jaban dihancurkan oleh Dali seorang diri, mereka khawatir mereka akan menjadi yang berikutnya. Mutai berkata, itulah sebabnya mereka ingin mengadili Dali sekarang, masalahnya adalah kita tidak bisa benar-benar menentangnya, tidak sesederhana itu, antar negara bagian. Hong Wei Guo tidak benar-benar takut. Dia hanya terkekeh dan berkata, jangan khawatir, sekelompok Merikan ini tidak akan berakhir baik, aku yakin itu. Menembakkan sesuatu saat memasuki radius 100 mil, sampah, kata Itra dengan nada meremehkan. Aku harus melihat ini, apakah Hong Dali benar-benar cukup berani untuk menembaki kita, jika kita mulai bertarung, biarlah, apa yang harus kita takutkan. Namun, Salon sangat berhati-hati. Dia memikirkannya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan apakah itu nyata atau tidak sekarang, Hong Dali tidak dapat dinilai dengan standar normal, jadi, menurut saya, mari kita berhati-hati, jika tidak ada pilihan lain, kita akan mengirim pesawat dan kapal tanpa awak, lihat apakah dia benar-benar menembak, jika tidak, hehe. Ide bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Mata Itra berbinar dan dia menyeringai. Jika dia tidak menembak, dia akan jadi orang yang mudah ditipu, kita akan segera mendarat di Pulau Penyu Laut, hehe. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang sedang direncanakan Hong Dali di sana secara diam-diam. Perintahkan armada kita untuk melaju dengan kecepatan penuh. Salon memukul meja dengan keras. Hong Dali memang aneh, kita tidak boleh memberi mereka waktu untuk bereaksi, kita harus memaksa negara surgawi untuk menyerahkannya. Ya, Itra bersumpah. Aku akan serahkan dia ke Mahkamah Internasional untuk diadili. Setelah itu, dia akan dikurung. Lihat apakah dia masih bisa membuat masalah setelah itu. Salon mengangguk. Itulah yang akan kami lakukan. Bab 649. Keberuntungan surga. Keesokan paginya, di Big Fish. Dengan tergesa-gesa, Tang Muxin bergegas ke kamar Hong Dali dan mengguncang bahunya dengan kuat. Dali, bangun, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Hong Dali menguap lebar dan bertanya,
Ada apa? Apa yang lebih penting daripada tidurku? Ini jelas lebih penting daripada tidurmu. Tang Muxin berkata dengan cemas, mereka akan mengadakan latihan militer dan menuntut agar negara surgawi menyerahkanmu. Alasannya adalah kamu mengirim seorang pembunuh dan membunuh Presiden konglomerat Toyoda, Taro Gohon, yang menyebabkan ekonomi Jepang menjadi kacau dan keadaan menjadi buruk. Oh, kata Hong Dali lesu. Jadi Taro Gohonlah yang mencoba membunuhku, aku lupa menanyakan itu sebelumnya. Kalau aku mati, biarlah, kupikir itu sesuatu yang besar. Apa maksudmu jika kau mati? Ya sudahlah. Apakah ini sikap yang seharusnya kau miliki saat menghadapi sesuatu yang serius? Tang Muxin biasanya adalah orang yang paling cemas saat Hong Dali menghadapi bahaya. Kali ini tidak terkecuali. Dia menarik telinga Hong Dali dengan keras. Mereka akan mengadakan latihan militer di laut sekitar Pulau Penyu Laut, latihan pendaratan, ikan kedua masih ada di sana. F***K. Hong Dali tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain, tetapi dia tidak akan menoleransi jika ada yang berani menyentuh orang-orangnya. Beritahu Running Dog, jika mereka berani datang dalam jarak 100 mil dari Pulau Penyu Laut, serang mereka, beraninya mereka berlenggak-lenggok di depan tempatku. Apakah mereka tahu aku bermaksud membangun villa liburan di Pulau Penyu Laut di masa depan? Jika mereka berani mengatakan apapun, aku akan menghancurkan seluruh kelompok tempur kapal induk mereka dengan satu ledakan saat pengembangan mesin elektronik berenergi tinggi selesai. Lihat, betapa tegasnya dia saat mengatakan hal itu. Tang Muxin kini merasa puas. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, jika mereka berani datang, kita akan menyerang mereka dengan kejam sampai mereka tidak berani kembali. Dulu, Tang Muxin mungkin agak skeptis dengan apa yang dikatakannya. Sekarang, dia telah melihat alien, begitu pula Grand Zone dan Falchion di Big Fish. Hong Dali telah terhubung dengan alam semesta, dia tidak akan takut pada mereka. Dali. Saat mereka sedang berbicara, kepala biro berjalan perlahan. Begitu melihat Hong Dali, dia berkata, mereka telah mengirim 3 kelompok penyerang kapal induk untuk melakukan latihan militer di gerbang kami, dan Anda adalah salah satu target mereka. Sekarang mereka mengatakan bahwa Anda mengirim seseorang untuk membunuh Taro Gohon, dan mereka ingin mengadili Anda di pengadilan internasional. Demi asuransi, bos mengirimi Anda 2 kelompok penyerang kapal induk. Kami berencana untuk menempatkan mereka di samping Big Fish dan Second Fish Anda. Jangan sampai mereka punya rencana jahat. Sejujurnya, Hong Dali tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan Merikan. Grand Zone dan Falchion berdiri di sana. Jika dia takut pada Merikan, dia mungkin juga menyerah. Jadi Hong Dali cemberut dan berkata, terserahlah. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau repot-repot dengan mereka. Paman Kepala, jika 2 kelompok penyerang kapal induk datang, apakah itu berarti aku memiliki armada angkatan laut? Ya. Kepala biro tersenyum. Apa rencanamu? Rencana. Mata Hong Dali berbinar. Aku ingin menjadi raja bajak laut, bagaimana menurutmu? Ahem. Kepala biro hampir saja meninggal lebih awal karena perkataan Hong Dali. Bocah nakal, kau akan menjadi bajak laut yang mengemudikan kapal induk. Bukankah itu terdengar bagus? Hong Dali menatap lautan yang luas dan tak terbatas. Hahaha, bajak laut, kakak kalian Dali akan datang, serahkan senjata dan harta kalian dengan cepat dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Akibatnya, seluruh dunia berputar di sekitar Hong Dali yang boros. Di permukaan, tampaknya tenang, tetapi di bawah permukaan, itu bergolak. Di pagi hari ketiga, Itra berbicara dengan Kapten 3 kapal induk Gales. Itra bertanya, sudah sejauh mana kamu melangkah? Sang kapten menjawab, Kepala Itra, kita telah memasuki wilayah Pasifik dan bergerak maju menuju negara surgawi dengan kecepatan 30 mil laut per jam. Itra, bagus sekali, teruslah maju, ingatlah untuk berhenti saat Anda berada sekitar 100 mil laut dari Pulau Penyu Laut, kemudian, kirimkan 2 kapal tak berawak untuk maju dan lihat apakah Hong Dali benar-benar akan menyerang. Kapten, dimengerti, Tuan. Setelah selesai berbicara dengan Itra, sang kapten tersenyum dan berkata, hehe, kekuatan besar seperti kita akan pergi ke alam surga hanya untuk seorang anak yang hilang, dia harus dihormati, hidupnya tidak sia-sia. Wakil kapten mengangguk dan bergegas untuk menjilat sang kapten. Ya, Tuan Kapten, Hong Dali si anak yang hilang memiliki kekuatan yang kuat seperti kita yang dikerahkan untuknya, dia harus dihormati. Oh benar, saat kita mendekati Pulau Penyu Laut. Turunkan saja. Sang kapten menyipitkan matanya dan berkata, itu hanya sebuah pulau, sebelumnya, ada begitu banyak kontroversi tentang pulau itu, saat kita sampai di sana, patrolilah laut di sekitarnya, kemudian kita akan melihat bagaimana reaksi negara surgawi, jika mereka tidak mengirim pasukan mereka, kita akan segera menduduki pulau itu. Pada saat ini, setelah dirilisnya laporan televisi di Amerika, mata seluruh negara di dunia tertuju pada negara surgawi. Ketiga kelompok penyerang kapal induk Amerika melakukan latihan militer gabungan,
dan pada saat yang sama, Jaban mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas mendukung semangat internasionalisme Amerika dan dengan tegas menindak tindakan tercela dan berbahaya seperti tindakan Hong Dali untuk membunuh orang lain. Pada saat yang sama, mereka menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan tekanan pada negara surgawi, bersikeras bahwa Hong Dali harus diadili di pengadilan militer. Jika tidak, perdamaian dunia akan hancur, dan orang-orang penting di setiap negara akan merasa sangat terancam. New York, Amerika, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat ini, seorang Amerikan memukul meja dengan marah dan berteriak, "Ketua, kami butuh penjelasan yang masuk akal atas pembunuhan Hong Dali dari negara surgawi terhadap Presiden konglomerat Toyota Taro Gohon, serta cara untuk mengatasinya. Kami menuntut agar Hong Dali diadili di Mahkamah Internasional. Dia harus diadili. Pembunuhan lintas negara terhadap orang-orang penting di suatu negara ini adalah pelanggaran yang mengerikan. Kali ini, jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, Amerika akan menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jaban juga akan menarik diri. Setelah itu, yang menanti kita adalah perang. Pernyataannya singkat dan penuh percaya diri, tanpa ada niat untuk mengalah. Pernyataan itu membuat semua orang yakin bahwa jika Ketua Dewan Keamanan PBB mengatakan sesuatu yang tidak pantas, mereka akan segera pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah Perang Dunia. Dengan para Amerikan yang memimpin, para menteri luar negeri Jaban menyeka air mata mereka tanpa henti. Sambil menyeka, mereka berkata, "Ketua, kami selalu mematuhi hukum dan mengembangkan ekonomi kami dengan damai. Hong Dali dari negara surgawi pasti merasa cemburu karena mobil Tianying, yang sahamnya dimilikinya, tidak laku seperti mobil Toyota. Dia pasti diam-diam membenci kami dan mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Presiden konglomerat Toyota, Taro Gohon. Orang berpikiran sempit seperti dia harus dibunuh. Selama dia masih ada, tidak akan ada kedamaian di dunia. Karena kematian Taro Gohon, Presiden konglomerat Toyota, nilai saham Toyota telah jatuh dan ekonomi kita kacau balau. Hal ini telah menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Jika kita tidak mengatasinya, negara bagian Jaban kita akan terisak. Penampilannya menyayat hati dan membuat orang yang menonton merasa sakit hati dan membuat mereka yang mendengarkan menangis. Penampilannya dilakukan dengan sempurna. Ketua PBB mendengarkan mereka berdua saling bersahutan. Amerika harus diberi penghormatan yang sepantasnya. Ia memikirkannya dengan serius. Kemudian, ia mengangguk dan berkata, "Jika memang demikian, maka saya akan menuntut negara surgawi untuk menyerahkannya. Biarkan Hong Dali diadili di pengadilan internasional." Mahkamah Internasional bukanlah tempat yang bisa didatangi sembarang orang. Secara umum, hanya teroris internasional yang menyebabkan banyak kematian yang akan dikirim ke pengadilan internasional untuk diadili. Ketika itu terjadi, orang-orang di seluruh dunia akan dapat menonton siaran langsungnya. Begitu Hong Dali dikirim ke pengadilan ini, dipastikan bahwa ia akan dijatuhi hukuman penjara ratusan tahun. Ketika ketua mengatakan hal itu, para diplomat dari negara surgawi menolak untuk menoleransi lebih jauh. Dengan suara serius, mereka berkata, "Ketua, Anda bahkan belum menentukan penyebab dan akibat sebenarnya dari masalah ini. Anda seharusnya tidak menangkap orang begitu saja, bukan?" Mereka mengklaim bahwa Hong Dali mengirim seseorang untuk membunuh Taro Gohon. Apakah ada buktinya? Sejauh yang saya tahu, Hong Dali hanyalah seorang pemboros. Memboroskan adalah hobinya, membunuh bukanlah hobinya. Bukti, tentu saja ada bukti. Diplomat Jaban berkata, "Pembunuhnya disebut Blood Demon, dia berasal dari organisasi pembunuh terkenal di dunia, Sand Eagle Organization. Dia berada di peringkat keempat dalam daftar pembunuh teratas dunia dan dialah yang membunuh Presiden Taro Gohon. Kami punya rekaman video pengawasannya." Video pengawasan. Diplomat dari negara surgawi itu tertawa dan berkata, "Taro Gohon telah menyinggung banyak orang, apakah Anda yakin bahwa dia dikirim oleh Hong Dali?" "Tentu saja kami yakin." Diplomat Amerikan berkata, "Kami telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Kami sangat yakin bahwa orang itu adalah Blood Demon dari organisasi Sand Eagle. Kami tidak hanya ingin mengadili Hong Dali, tetapi kami juga ingin menghancurkan organisasi Sand Eagle sepenuhnya. Kami melakukan ini demi perdamaian dunia." Baiklah, semuanya diam. Ketua PBB tentu saja berada di pihak Amerika. Bagaimanapun, sang ketua jelas-jelas tahu siapa hegemon dunia itu. Hong Dali mengirim Blood Demon untuk membunuh Taro Gohon. Aku sudah melihat rekaman pengawasan, itu jelas bukan palsu. Karena itu, aku berharap negara surgawi akan menyerahkan Hong Dali. Mengenai kebenaran masalah ini, pengadilan internasional tentu akan memberimu jawaban, agar tidak merusak hubungan baik kita. Dari mana dia mempelajari istilah, merusak hubungan baik kita? Hubungan yang baik sekali, dasar brengsek. Diplomat negara surgawi itu berdiri dan mulai berjalan keluar. "Kalian semua bersekongkol satu sama lain, kalian ingin kami menyerahkan orang itu, tidak mungkin. Sebagai penguasa dunia, Amerika selalu mengambil peran sebagai polisi internasional. Perserikatan bangsa-bangsa selalu berada di bawah kendali mereka. Tidak ada gunanya mencoba berunding dengan mereka. Sebelumnya, mereka bertindak dengan kedok menjaga perdamaian dunia. Sekarang,
Keadaannya berbeda, ekonomi Jaban sedang kacau balau dan mereka tentu saja takut Hong Dali akan mengganggu mereka selanjutnya. Tuhan tahu apakah mereka akan mengikuti jejak Jaban. Oleh karena itu, diplomat negara surgawi itu tahu betul bahwa mereka telah bertekad untuk melakukan hal yang sama. Tidak ada yang dikatakannya akan membuat perbedaan. Jika kamu menolak untuk menyerahkannya, tunggu saja dan lihat. Diplomat Merikan mencibir, kamu pasti akan menyerahkannya, aku yakin itu. Negara surgawi, di kantor pria misterius itu. Pria misterius itu bersandar di kursi putar dan mengerutkan kening sambil memikirkan cara menyelesaikan krisis saat ini. Mereka jelas menginginkan Hong Dali. Mereka takut. Pria misterius itu mengerti itu. Masalahnya adalah dalam seluruh masalah ini, mereka mengatur waktu tindakan mereka dengan sempurna, dengan Tarogohon dibunuh sebagai katalisator, mengadakan latihan militer, lalu mengancam akan mendarat di tanah negara surgawi, menjadikan Pulau Penyu Laut sebagai sandera, dan akhirnya memaksa negara surgawi untuk bekerja sama. Negara surgawi bereaksi secara pasif, terutama karena hal itu melibatkan Hong Dali. Status Hong Dali luar biasa dan sama sekali tidak mungkin ada kesalahan. Sekelompok Merikan sialan ini. Pria misterius itu memijat pelipisnya. Hong Dali berhasil menghancurkan konglomerat Toyoda hanya dalam beberapa hari, mereka telah merencanakan untuk melawan Hong Dali bahkan sebelum itu. Takut Hong Dali akan menyerang mereka, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan krisis ini dengan cara sebaik mungkin. Saat dia sedang berpikir, telepon berdering. Pria misterius itu menjawab dan laporan terbaru datang dari ujung telepon yang lain. Bos, mereka mengancam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menuntut untuk mengadili Hong Dali, mereka sekarang menekan saya, mereka ingin kita menyerahkan Hong Dali ke Mahkamah Internasional. Tidak. Pria misterius itu segera memberi perintah. Ia berkata, bahkan jika itu memicu perang dunia, jangan serahkan Hong Dali. Orang-orang Merikan ini sedang menguji keberuntungan mereka. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, lelaki misterius itu berpikir sejenak, lalu mengangkat telepon dan bergumam, sepertinya sudah waktunya untuk bergerak mempersiapkan diri menghadapi perang. Mobilisasi dalam persiapan perang hanya dilakukan ketika mereka benar-benar akan berperang. Kali ini, itu jelas bukan latihan. Bahkan kesalahan kecil pun bisa memicu perang dunia. Bagi Hong Dali, pria misterius itu punya alasan yang cukup untuk melakukannya, para alien akan datang. Begitu sesuatu terjadi pada Hong Dali, tanpa Hong Dali di dekatnya untuk menghalangi para alien, pria misterius itu yakin tanpa keraguan bahwa para alien tidak akan ragu untuk segera menyerang bumi. Di alam semesta, gaya merupakan faktor yang paling penting. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Pria misterius itu baru saja mengangkat telepon. Sebelum dia memutar nomor, ketukan cepat di pintu terdengar. Dr. Ai Hui, yang bertanggung jawab untuk memantau indikator keberuntungan Hong Dali, bergegas masuk sambil membawa sebuah koper. Begitu dia masuk, dia berkata dengan cemas, "Pemimpin, ada yang salah dengan penguji keberuntungan Hong Dali, ada yang salah." "Apa, ada yang salah dengan penguji keberuntungan itu?" Pria misterius itu berdiri dan bertanya dengan nada mendesak, "Apa yang sedang terjadi?" Fluktuasi yang sangat besar telah muncul dalam keberuntungan Hong Dali. Sambil berbicara, Dr. Ai Hui meletakkan koper di meja pria misterius itu dan mengeluarkan alat penguji keberuntungan dari dalam. Ia berkata, "Pemimpin, lihat." Pria misterius itu memandang penguji keberuntungan dan langsung tertegun. Saat itu, penunjuk pada alat penguji keberuntungan sudah mencapai titik puncak dan terus naik. Berulang kali, ia mencoba untuk bergerak lebih tinggi lagi. Semoga beruntunglah. Ini. Pria misterius itu tercengang. Apakah bocah nakal Hong Dali bersiap untuk menghancurkan bumi? Bab 650. Bersin Dali. Lucifer merasa bosan pagi itu. Ia mengusap dagunya sambil berpikir. Ngomong-ngomong, ini sungguh ajaib, kemana perginya kutukanku tentang badai itu, sama sekali tidak ada berita tentang itu, tidak, pencarian di antara semua orang yang menentang Hong Dali tidak menemukan seorang pun yang terkena badai, apakah kutukanku tidak berhasil, atau sudah kehilangan efeknya, sepertinya tidak, apakah ada sesuatu yang terjadi di pihak Hong Dali, itu mungkin saja, Hong Dali ini sungguh luar biasa. Efek kupu-kupu, yang juga dikenal sebagai reaksi berantai topologi, merujuk pada reaksi berantai besar jangka panjang di mana gerakan-gerakan kecil di atmosfer meningkat hingga memengaruhi sistem yang lebih besar. Ini adalah fenomena yang kacau. Dalam pengembangan sesuatu, hal itu bisa tetap atau bervariasi. Proses pengembangan sesuatu memiliki aturan-aturan yang teratur dan variabel-variabel yang tidak terukur. Perubahan kecil dapat memengaruhi pengembangan sesuatu, yang menunjukkan kompleksitas pengembangan sesuatu. Inilah mengapa alam begitu menakjubkan. Setelah Hong Dali bersin 2 kali, dia pergi mencari Lin Yanwei dengan acuh tak acuh untuk tidur siang. Itu bukan bersin biasa. Saat itu, Big Fish sedang dalam perjalanan menuju segitiga Bermuda. Kapal itu sudah berada di tengah lautan tropis. Di laut,
seringkali terdapat banyak siklon tropis yang lemah. Dalam istilah profesional, ini adalah embrio topan. Topan seringkali terbentuk dari siklon tropis yang lemah tersebut. Awalnya tidak ada apa-apa. Masalahnya, Hong Dali bersin 2 kali. Di permukaan laut sekitar Big Fish, luas dan merupakan bagian dari perairan tropis. Suhu permukaan laut lebih tinggi dari 26,5 derajat Celcius, dan di lapisan air sedalam 60 meter ini, suhu air jauh melebihi ini. Permukaan laut yang luas merupakan lingkungan alami yang diperlukan untuk pembentukan topan. Karena gesekan antara molekul udara di dalam topan, konsumsi energi rata-rata adalah 3100-4000 kal per cm2 per hari. Energi ini hanya dapat dilepaskan dari lautan tropis yang luas. Selain itu, angin kencang yang berputar di sekitar siklon tropis akan menyebabkan air laut di dekat pusat topan berguling. Di pusat topan di mana tekanan udara turun sangat rendah, permukaan laut dapat naik ke atas dan menyebar ke sekitarnya. Oleh karena itu, air laut dari pusat topan mulai berguling ke daerah sekitarnya. Awalnya, lingkungan seperti itu hanya mungkin membentuk topan. Tidak ada kepastian bahwa topan akan terbentuk. Sebelum topan terbentuk, diperlukan gangguan awal, seperti halnya osilator pegas. Ia tidak bergetar tanpa gangguan apapun. 2 kali bersin Hong Dali adalah gangguan awal. Laut di sekitar Big Fish pertama kali membentuk siklon tropis yang lemah. Setiap operasi mesin menghabiskan energi, yang membutuhkan sumber energi. Topan juga merupakan mesin panas. Ia berputar dengan skala kecepatan yang besar dan membutuhkan konsumsi energi yang besar. Oleh karena itu, ia harus memiliki sumber energi. Napas dari bersin Hong Dali, dikombinasikan dengan siklon tropis yang lemah, memperkuat siklon tropis yang lemah itu sedikit saja, dan mereka bergerak sangat lambat. Di dalam siklon tropis ini, tekanan udaranya sendiri lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Setelah napas dari 2 kali bersin Hong Dali menyatu, siklon bergerak, menyebabkan tekanan udara berangsur-angsur menjadi lebih rendah. Udara di sekitarnya membengkak dengan sejumlah besar uap air yang mengalir ke pusat siklon. Pergerakan ke atas terjadi di zona siklon, udara lembab naik dan uap air mengembun, melepaskan panas laten kondensasi yang sangat besar, yang mulai menyebabkan topan beroperasi. Ketika Big Fish maju lebih dari 10 mil laut, siklon tropis yang dipengaruhi oleh 2 bersin Hong Dali telah membentuk skala tertentu, diameter sekitar 20 cm. Diameter 20 cm, di lautan luas, sebenarnya lebih kecil dari rambut di kepala seseorang. Namun ini terus berlanjut, itu adalah laut tropis. Suhu airnya sangat cocok. Suhu tinggi dan kelembaban tinggi lautan tropis memasok uap air, dan udara naik dengan kuat, menyebabkan kondensasi melepaskan panas laten. Topan telah mengambil bentuk awalnya. Kalau itu hanya siklon kecil, itu tidak berbahaya. Paling-paling, itu hanya akan menyebabkan sedikit ketidaknyamanan sebelum menghilang ke lautan luas selamanya. Namun masalahnya, pada saat itu, entah kebetulan atau tidak, angin laut menyebabkan reaksi yang lebih kuat, suhu yang lebih rendah yang dibawa oleh angin laut meningkatkan perbedaan suhu antara siklon-siklon tersebut. Oleh karena itu, siklon kecil ini bertambah besar ukurannya, dari diameter sekitar 20 cm menjadi sekitar 1 meter. Saat itu, siklon tropis kecil ini bergerak semakin cepat. Sekitar 1 jam kemudian, siklon ini kebetulan bergerak ke lintang yang sangat cocok untuk topan. Pembentukan topan harus terdiri dari gaya rotasi yang cukup dari bumi. Ini karena eksentrisitas ekuator adalah 0 dan secara bertahap meningkat ke arah kedua kutub. Topan itu terjadi sekitar 5 lintang dari ekuator, dan siklon ini berada tepat di atas lintang ini. Akibat rotasi bumi, dihasilkan gaya yang mengubah aliran udara, yang disebut gaya Coriolis rotasi bumi. Ketika siklon tropis bergerak ke sini, efek rotasi bumi menyulitkan udara di sekitarnya untuk mengalir langsung ke tekanan rendah tetapi berputar berlawanan arah jarum jam di sepanjang pusat tekanan rendah. Pada saat itu, siklon tropis kecil ini membesar sedikit. Diameternya mencapai lebih dari 2 meter. Ia masih tampak agak kecil, seperti benih kecil yang tumbuh dan bertunas. Dalam siklon tropis kecil ini, tepat di atas tekanan rendah yang lemah, perbedaan kecepatan angin antara udara tinggi dan rendah berangsur-angsur berkurang, dan segera kolom udara atas dan bawah bertindak serempak, dan panas di udara atas cepat terakumulasi, sehingga memanas. Dengan mengalirnya udara sekitar di atas lapisan gesekan sepanjang garis isobarik, efek pemanasan gedung tinggi semakin lengkap. Siklon tropis kecil ini tumbuh dengan cepat dan membesar. Tak lama kemudian diameternya naik menjadi 3 meter, 4 meter, 5 meter. Kalau skalanya seperti itu tidak cukup. Masalahnya adalah permukaan laut di sini diterangi oleh siang hari, sehingga membentuk awan cumulonimbus yang kuat. Siklon tropis kecil itu berlalu, dan karena kecepatan anginnya, ia membawa banyak udara dingin. Pada saat ini, udara panas di awan cumulonimbus naik ke permukaan laut, dengan udara dingin di sekitar sumbernya terus bertambah, panasnya naik lagi.
Siklus ini dengan cepat membuat udara di atas menjadi panas dan udara di bawah menjadi dingin. Udara panas di atas menguap dan memperluas jangkauan awan. Siklon tropis kecil ini sudah berdiameter hampir 15 meter. Penguaian awan tersebut meningkatkan pergerakan panas dan dingin. Awan yang mengembang tersebut dipengaruhi oleh gaya Coriolis dan mulai berputar dengan cepat. Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran udara mendorong udara keluar. Udara di bagian tengah semakin menipis, dan tekanan udara semakin mengecil. Akhirnya, siklon tropis kecil ini telah tumbuh sepenuhnya, tumbuh besar, menjadi lebih matang, dan akhirnya mencapai diameter hampir 30 meter. Ia telah memasuki tahap awal topan. Biro Cuaca Amerika. Para pekerja menguap karena bosan saat mereka berdiskusi tentang hal-hal yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Hai, pekerja, apakah Anda sudah melihat berita akhir-akhir ini? 3 kelompok penyerang kapal induk negara kita telah dikirim ke laut untuk latihan militer. Ini jarang terjadi dalam skala besar. Seorang pekerja di Biro Cuaca melihat layar komputer sambil berkata kepada rekannya. Tentu saja, bagaimana mungkin saya tidak tahu berita sebesar itu? Rekannya tertawa dan berkata, sebagai anak yang hilang, dia mampu memimpin gerakan militer yang begitu besar. Itu benar-benar sebuah mukjizat. Sejujurnya, saya pikir mereka membesar-besarkan masalah kecil. Memang terlalu berat melakukan ini hanya karena anak yang boros. Lelaki tadi menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, bermain-main dengan dana militer. Mereka tidak punya tempat yang lebih baik untuk menghabiskan uang itu. Puluhan juta dolar AS hilang begitu sebuah kapal induk berangkat ke laut. Jangan khawatirkan hal-hal yang bersifat tingkat tinggi. Rekan kerja itu duduk di sofa sambil melihat citra satelit. Tiba-tiba dia berseru, cepat, lihat, apa ini? Ada apa? Pria tadi segera berdiri dan tersenyum. Itu hanya topan kecil, lihat betapa cemasnya kamu. Hehe, aku mungkin terlalu sensitif. Pada peta awan satelit, topan dengan diameter 30 meter bergerak menuju Amerika. Namun, bagi orang-orang di Biro Meteorologi, topan sebesar itu biasanya tidak perlu mereka khawatirkan. Dalam keadaan normal, topan sekecil itu biasanya akan menghilang sebelum mendekati daratan. Baiklah, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Kepala Biro Cuaca Amerika kemudian masuk. Kerjakan saja. Biro Cuaca Amerika tidak terlalu memperhatikan siklon tropis kecil. Lagi pula, siklon itu terlalu kecil, jadi tidak layak disebut. Siklon tropis kecil ini berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, tumbuh. Karena tekanan udara di pusat tekanan rendah tropis lebih rendah daripada di luar, udara di sekitarnya melonjak ke tekanan rendah tropis. Ketika panas meningkat, ia memasok lebih banyak energi ke tekanan rendah tropis, melebihi energi keluarannya. Pada saat ini, udara di tekanan rendah tropis berputar lebih kuat, dan angin di pusat meningkat. Tekanan udara pusat turun lebih jauh. Akhirnya, kekuatan angin di dekat pusat mencapai sekitar 60 km per jam. Pada saat ini, siklon tropis kecil ini akhirnya berhasil naik level. Dari tekanan rendah tropis awal seperti benih menjadi siklon tropis, level terlemah dari topan kecil. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.